Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan, PPP, memilih tidak tegak lurus dengan partai seusai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang PPP ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Wicaksono mengklaim, dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum PPP Mardiono. Meski begitu Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, PPP lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PDI Perjuangan dan dua partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg PPP. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani juga turut hadir. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memilih tidak tegak lurus dengan partai selesai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang P3 ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 28 Desember kemarin. Wicaksono mengklaim dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Meski begitu, Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, P3 lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PD Perjuangan dan dua partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg P3. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yakni Rosan Ruslani juga turut hadir. Kita melihat dua kali debat capres, setelah melihat dua kali debat capres dan cawapres kemarin, dan melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan dan kami cukup optimis bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Mas ini artinya pejuang P3 atas dasar partai politik atau gerakan organisasi komunitas atau apa ya Mas? Silakan dianalisa sendiri dengan saya memakai jaket seperti ini, dengan kita juga pengurus aktif di dalam P3, tapi kami deklarasi ini menggunakan nama pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita, di bawah kita, dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran. Udah bilang DPP belum Pak? Kita sudah koordinasi, kita sudah banyak koordinasi dengan semua stakeholder kita. Tanggapan Pak Mardiono apa? Silakan dikonfirmasi ke beliau sendiri. Pak Mardiono namanya nggak tahu pejuang P3 itu apa tadi? Saya siang tanya ke Pak Mar, saya WhatsApp. Oke, Siap disanksi Pak? Saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah bahwa kami dari pejuang P3 insya Allah akan memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran. Bisa diartikan nggak di tubuh internal P3 sekarang ada keretakan? Keretakan insya Allah enggak, kita akan solid, P3 akan
memenangkan dan akan masuk di Senayan insya Allah. Justru dengan kita masuk ke dalam dukungan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah suara kita akan makin solid. Karena ya sekarang kita lihat di bawah ini pencapresan ada yang ke-1, ke-2, dan ke-3, tapi sekarang kita konsolidasi bahwa saat ini kita yakin mayoritas dari kita akan mendukung paslon nomor 2. Terkait dengan aksi sejumlah kader P3 yang nekat mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran turut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal P3 Arwani Tomafi. Dalam keterangannya pada Kamis 28 Desember kemarin, Arwani mengatakan tidak ada koordinasi dengan partai terkait deklarasi ini. Arwani berujar seluruh kader masih tegak lurus mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Terkait dengan sikap para kader yang balelo ini, Arwani mengatakan partainya akan menyiapkan langkah lanjutan. Namun Arwani tak menjelaskan langkah apa yang dimaksud. Ia hanya mengatakan partainya tengah fokus pada kader yang berjuang di akar rumput. Terkait dengan caleg-caleg yang ikut melakukan deklarasi, Arwani mengklaim mendapat laporan bahwa nama mereka dicatut. Ia pun menyayangkan dengan pencatutan nama ini. Dari Bapak sendiri sekjen, apakah memang sejalan? Tidak ada. Tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, ya, majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis pakar, ya, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal, ya, partai, memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami, ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik, ya. Jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah, ya, ke saya nggak tahu menahu. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memilih tidak tegak lurus dengan partai selesai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang P3 ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 28 Desember kemarin. Wicaksono mengklaim dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum P3, Mardiono. Meski begitu, Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, P3 lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PD Perjuangan dan dua partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg P3. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yakni Rohsan Ruslani juga turut hadir. Kita melihat 2 kali debat Capres, setelah melihat 2 kali debat Capres dan Cawapres kemarin, dan melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan dan kami cukup optimis
bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Mas Wicak, ini artinya pejuang P3 atas dasar partai politik atau gerakan organisasi komunitas atau apa ya Mas? Silahkan dianalisa sendiri dengan saya memakai jaket seperti ini, dengan kita juga pengurus aktif di dalam P3, tapi kami deklarasi ini menggunakan nama pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita di bawah kita dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran. Udah bilang DPP belum Pak? Kita sudah koordinasi, kita sudah banyak koordinasi dengan semua stakeholder di kita. Tanggapan Pak Mardian silakan dikonfirmasi ke beliau sendiri. Pak Mardian katanya nggak tahu pejuang P3 itu apa tadi. Saya siang tanya ke Pak Mar, saya WhatsApp. Oke, siap disanksi Pak. Saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah bahwa kami dari pejuang P3 insya Allah akan memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran. Bisa diartikan nggak di tubuh internal P3 sekarang ada keretakan? Keretakan insya Allah nggak, kita akan solid. P3 akan memenangkan dan akan masuk di Senayan insya Allah. Justru dengan kita masuk ke dalam dukungan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah suara kita akan makin solid. Karena ya, sekarang kita lihat di bawah ini pencapresan ada yang ke-1, ke-2, dan ke-3, tapi sekarang kita konsolidasi bahwa saat ini kita yakin mayoritas dari kita akan mendukung paslon nomor 2. Aksi deklarasi sejumlah kader P3 terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dikecam oleh pihak P3. Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 Romahur Musi dalam siaran pers pada Jumat 29 Desember hari ini menyatakan bahwa gerakan pejuang P3 tersebut tidak mendapat izin dari partai. Romi berujar pihak pejuang P3 tak melakukan koordinasi dengannya ataupun komponen P3 lainnya. Lebih dirinya sudah sepekan lebih tidak berada di tanah air. Untuk itu, Romi menilai gerakan pejuang P3 tak berhak untuk menggunakan logo, nama, serta segala atribusi dari partai. Romi memastikan seluruh kader mulai tingkat ranting hingga DPP tegak lurus untuk mendukung keputusan partai mengusung pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Lebih lanjut, Romi mengatakan jika ada caleg yang ikut dalam gerakan pejuang P3 tersebut, maka pihaknya merekomendasikan agar tak dilantik bila terpilih dalam Pileg 2024. Para kader P3 diminta untuk tetap kompak dan berkonsentrasi untuk mendapatkan kursi legislatif sebanyak-banyaknya di semua tingkatan. Adapun berdasarkan survei terbaru dari indikator pada Selasa 26 Desember lalu, P3 berpotensi tidak lolos ke parlemen. Pasalnya, perolehan suara P3 dalam survei berada di bawah ambang batas parlemen yakni 4%. Angka yang diperoleh P3 yakni sebesar 2,8%. Selain P3, juga ada 8 partai lainnya termasuk PSI, Perindo, dan Hanura. Terkait dengan aksi sejumlah kader P3 yang nekat mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran turut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal P3 Arwani Tomafi. Dalam keterangannya pada Kamis 28 Desember kemarin, Arwani mengatakan tidak ada koordinasi dengan partai terkait deklarasi ini. Arwani berujar seluruh kader masih tegak lurus mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Terkait dengan sikap para kader yang balelo ini, Arwani mengatakan partainya akan menyiapkan langkah lanjutan. Namun Arwani tak menjelaskan langkah apa yang dimaksud. Ia hanya mengatakan partainya tengah fokus pada kader yang berjuang di akar rumput. Terkait dengan caleg-caleg yang ikut melakukan deklarasi, Arwani mengklaim mendapat laporan bahwa nama mereka dicatut. Ia pun menyayangkan dengan pencatutan nama ini. Dari Bapak sendiri sekjen, apakah memang sejalan? Tidak ada.
tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, ya, majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis pakar, ya, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal, ya, partai memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami, ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik, ya. Jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah, ya, ke saya nggak tahu menahu. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasional P3 Sandiaga Uno mengaku tidak kaget dengan aksi pembelotan beberapa kadernya yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Ditemui pada Kamis 28 Desember kemarin, Sandiaga mengatakan dirinya tak kaget karena pernah mengalami hal serupa saat pemilu 2019. Menurut Sandi, hal ini adalah bagian dari proses demokrasi. Untuk itu, Sandiaga mengatakan nantinya konstitusi partai akan ditegakkan. Lebih lanjut, Sandiaga memilih tidak gusar dengan keretakan ini karena berfokus untuk membawa P3 memenangi kontestasi pemilu 2024. Diberitakan sebelumnya, gerakan sejumlah kader P3 mengatasnamakan pejuang P3 menyatakan dukungan pada Prabowo Gibran. Padahal sebagaimana diketahui, P3 mengusung pasangan Ganjar Mahfud untuk Pilpres 2024. Adapun pejuang P3 digawangi oleh Wicaksono yang merupakan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3. Menentukan sikap dan kita sudah memberikan peran kepada para kader. Sama seperti di keluarga kita juga begitu. Nggak bisa kita paksakan. Itu adalah bagian daripada demokrasi kita. Kan kita selalu bilang dalam keberagaman kita satu dan jangan kita terus mengulik perbedaan pendapat itu, tapi yang terpenting P3 sudah memberikan satu komitmen bahwa kita akan meningkatkan ukhuwah perjuangan kita, persatuan kita, hasilnya positif. Dan ini tentunya semakin tinggi kita naik, tentunya anginnya semakin kencang. Dan ini harusnya justru malah meneguhkan semangat daripada pejuang P3 dan caleg yang sekarang lagi ada di masing-masing. Pejuang yang beneran, ya. Pak, tapi ini sebagai Bapilu, Pak, menurut Bapak bisa mempengaruhi suara dari P3 itu sendiri nggak sih, Pak, dengan adanya isu ini gitu ya? Lihat tadi saya buka dan pengalaman saya kalau survei ini di 2017 saat Pilkada DKI dan 2019 saat semua masuk Kompas menyatakan akan ada perbedaan 20 poin, saya memberikan keyakinan saat itu Prabowo Sandi kita ada dalam kisaran 10 poin perbedaan, akhirnya perbedaannya masih. Jadi pengalaman saya di survei ini yang kita tidak pernah rilis karena ini adalah bagian daripada strategi, bukan untuk bagian daripada mobilisasi dari opini, tapi lebih kepada strategi kita secara detail. Dan pada rapat Bapilu ini maka kami nyatakan bahwa P3 insya Allah jika diberikan kemudahan kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala kita akan lolos ke parlemen. Pak, tapi tindakan itu mengejutkan nggak sih, Pak? Dan apakah Bapilu sudah memprediksi langkah-langkah yang kemungkinan seperti sekarang ini terjadi? Karena pernah terjadi buat saya selama waktu saya nyalon di 2019, saya sangat tidak gusar dan tidak kaget, dan itu kan namanya juga bagian daripada demokrasi dan ada konstitusi partai. Dan terkait dengan aksi sejumlah kader P3 yang nekat mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran turut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal P3 Arwani Tomafi. Dalam keterangannya pada Kamis 28 Desember kemarin, Arwani mengatakan tidak ada koordinasi dengan partai terkait deklarasi ini. Arwani berujar seluruh kader masih tegak lurus mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Terkait dengan sikap para kader yang balelo ini,
Arwani mengatakan partainya akan menyiapkan langkah lanjutan. Namun Arwani tak menjelaskan langkah apa yang dimaksud. Ia hanya mengatakan partainya tengah fokus pada kader yang berjuang di akar rumput. Terkait dengan caleg-caleg yang ikut melakukan deklarasi, Arwani mengklaim mendapat laporan bahwa nama mereka dicatut. Ia pun menyayangkan dengan pencatutan nama ini. Dari Bapak sendiri sekjen, apakah memang sejalan? Tidak ada. Tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, ya, majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis pakar, ya, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal, ya, partai memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami, ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik, ya. Jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah, ya, ke saya nggak tahu menahu. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasional P3 Sandiaga Uno mengaku tidak kaget dengan aksi pembelotan beberapa kadernya yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Ditemui pada Kamis 28 Desember kemarin, Sandiaga mengatakan dirinya tak kaget karena pernah mengalami hal serupa saat pemilu 2019. Menurut Sandi, hal ini adalah bagian dari proses demokrasi. Untuk itu, Sandiaga mengatakan nantinya konstitusi partai akan ditegakkan. Lebih lanjut, Sandiaga memilih tidak gusar dengan keretakan ini karena berfokus untuk membawa P3 memenangi kontestasi pemilu 2024. Diberitakan sebelumnya, gerakan sejumlah kader P3 mengatasnamakan pejuang P3 menyatakan dukungan pada Prabowo Gibran. Padahal sebagaimana diketahui, P3 mengusung pasangan Ganjar Mahfud untuk Pilpres 2024. Adapun pejuang P3 digawangi oleh Wicaksono yang merupakan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3. Menentukan sikap dan kita sudah memberikan arahan kepada para kader. Sama seperti di keluarga kita juga begitu. Nggak bisa kita paksakan. Itu adalah bagian daripada demokrasi kita. Kan kita selalu bilang dalam keberagaman kita satu, dan jangan kita terus mengulik perbedaan pendapat itu. Tapi yang terpenting P3 sudah memberikan satu komitmen bahwa kita akan meningkatkan ukhuwah perjuangan kita, persatuan kita, hasilnya positif. Dan ini tentunya semakin tinggi kita naik, tentunya anginnya semakin kencang. Dan ini harusnya justru malah meneguhkan semangat daripada pejuang P3 dan caleg yang sekarang lagi ada di masing-masing. Pejuang yang beneran, ya. Pak, tapi ini sebagai Bapilu, Pak, menurut Bapak bisa mempengaruhi suara dari P3 itu sendiri nggak sih, Pak, dengan adanya isu ini gitu ya? Lihat tadi saya buka, dan pengalaman saya kalau survei ini di 2017 saat Pilkada DKI dan 2019 saat semua masuk Kompas menyatakan akan ada perbedaan 20 poin, saya memberikan keyakinan saat itu Prabowo Sandi kita ada dalam kisaran 10 poin perbedaan, akhirnya perbedaannya. Jadi pengalaman saya di survei ini yang kita tidak pernah rilis karena ini adalah bagian daripada strategi, bukan untuk bagian daripada mobilisasi dari opini, tapi lebih kepada strategi kita secara detail. Dan pada rapat Bapilu ini maka kami nyatakan bahwa P3 insya Allah jika diberikan kemudahan kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala kita akan lolos parlemen. Pak, tapi tindakan itu mengejutkan nggak sih, Pak? Dan apakah Bapilu sudah memprediksi langkah-langkah yang kemungkinan seperti sekarang ini terjadi? Karena pernah terjadi buat saya selama waktu saya nyalon di 2019, saya sangat tidak gusar dan tidak kaget, dan itu kan namanya juga bagian daripada demokrasi dan ada konstitusi partai. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan, PPP,
memilih tidak tegak lurus dengan partai seusai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang PPP ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Wicaksono mengklaim, dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum PPP Mardiono. Meski begitu Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, PPP lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PDI Perjuangan dan dua partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg PPP. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani juga turut hadir. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memilih tidak tegak lurus dengan partai selesai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang P3 ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 28 Desember kemarin. Wicaksono mengklaim dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Meski begitu, Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, P3 lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PD Perjuangan dan dua partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg P3. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yakni Rosan Ruslani juga turut hadir. Kita melihat dua kali debat capres, setelah melihat dua kali debat capres dan cawapres kemarin, dan melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan dan kami cukup optimis bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Mas Wicak, ini artinya pejuang P3 berdasar atas dasar partai politik atau gerakan organisasi komunitas atau apa ya Mas? Silakan dianalisa sendiri dengan saya memakai jaket seperti ini, dengan kita juga pengurus aktif di dalam P3, tapi kami deklarasi ini menggunakan nama pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita di bawah kita dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran. Udah bilang DPP belum Pak? Kita sudah koordinasi, kita sudah banyak koordinasi dengan semua stakeholder kita. Termasuk Pak Mardiono. Silakan dikonfirmasi ke beliau sendiri. Pak Mardiono namanya nggak tahu pejuang P3 itu apa tadi. Saya siap tanya ke Pak Mar. Oke, siap disanksi Pak. Saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah bahwa kami dari pejuang P3 insya Allah akan memenangkan Mas Prabowo, Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran. Bisa diartikan nggak di tubuh internal P3 sekarang ada keretakan? Keretakan insya Allah nggak, kita akan solid. P3 akan
memenangkan dan akan masuk di Senayan insya Allah. Justru dengan kita masuk ke dalam dukungan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah suara kita akan makin solid. Karena ya sekarang kita lihat di bawah ini pencapresan ada yang ke-1, ke-2, dan ke-3, tapi sekarang kita konsolidasi bahwa saat ini kita yakin mayoritas dari kita akan mendukung paslon nomor 2. Terkait dengan aksi sejumlah kader P3 yang nekat mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran turut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal P3 Arwani Tomafi. Dalam keterangannya pada Kamis 28 Desember kemarin, Arwani mengatakan tidak ada koordinasi dengan partai terkait deklarasi ini. Arwani berujar seluruh kader masih tegak lurus mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Terkait dengan sikap para kader yang balelo ini, Arwani mengatakan partainya akan menyiapkan langkah lanjutan. Namun Arwani tak menjelaskan langkah apa yang dimaksud. Ia hanya mengatakan partainya tengah fokus pada kader yang berjuang di akar rumput. Terkait dengan caleg-caleg yang ikut melakukan deklarasi, Arwani mengklaim mendapat laporan bahwa nama mereka dicatut. Ia pun menyayangkan dengan pencatutan nama ini. Dari Bapak sendiri sekjen, apakah memang sejalan? Tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, ya, majelis pertimbangan, majelis syariat, majelis pakar, ya, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal, ya, partai memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami, ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik, ya. Jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah, ya, ke saya nggak tahu menahu. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memilih tidak tegak lurus dengan partai selesai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang P3 ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 28 Desember kemarin. Wicaksono mengklaim dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Meski begitu, Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, P3 lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PD Perjuangan dan dua partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg P3. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yakni Rohsan Ruslani juga turut hadir. Kita melihat 2 kali debat Capres-Capres, kita melihat 2 kali debat Capres dan Cawapres kemarin, dan melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan,
dan kami cukup optimis bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Mas Wicak, ini artinya pejuang P3 atas dasar partai politik atau gerakan organisasi komunitas atau apa ya Mas? Silakan dianalisa sendiri dengan saya memakai jaket seperti ini, dengan kita juga mengurus aktif di dalam P3, tapi kami deklarasi ini menggunakan nama pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita di bawah kita dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran. Udah bilang DPP belum Pak? Kita sudah koordinasi, kita sudah banyak koordinasi dengan semua stakeholder di kita. Tanggapan Pak Mardiono? Silakan dikonfirmasi ke beliau sendiri. Pak Mardiono namanya nggak tahu pejuang P3 itu apa tadi. Saya siang tanya ke Pak Mar, saya langsung. Oke, siap disanksi Pak. Saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah bahwa kami dari pejuang-pejuang P3 insya Allah akan memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran. Bisa diartikan nggak di tubuh internal P3 sekarang ada keretakan? Keretakan insya Allah nggak, kita akan solid, P3 akan memenangkan dan akan masuk di Senayan insya Allah. Justru dengan kita masuk ke dalam dukungan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah suara kita akan makin solid. Karena ya, sekarang kita lihat di bawah ini pencapresan ada yang ke-1, ke-2, dan ke-3, tapi sekarang kita konsolidasi bahwa saat ini kita yakin mayoritas dari kita akan mendukung paslon nomor 2. Aksi deklarasi sejumlah kader P3 terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dikecam oleh pihak P3. Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 Romaud Musi dalam siaran pers pada Jumat 29 Desember hari ini menyatakan bahwa gerakan pejuang P3 tersebut tidak mendapat izin dari partai. Romi berujar pihak pejuang P3 tak melakukan koordinasi dengannya ataupun komponen P3 lainnya. Lebih dirinya sudah sepekan lebih tidak berada di tanah air. Untuk itu, Romi menilai gerakan pejuang P3 tak berhak untuk menggunakan logo, nama, serta segala atribusi dari partai. Romi memastikan seluruh kader mulai tingkat ranting hingga DPP tegak lurus untuk mendukung keputusan partai mengusung pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Lebih lanjut, Romi mengatakan jika ada caleg yang ikut dalam gerakan pejuang P3 tersebut, maka pihaknya merekomendasikan agar tak dilantik bila terpilih dalam Pileg 2024. Para kader P3 diminta untuk tetap kompak dan berkonsentrasi untuk mendapatkan kursi legislatif sebanyak-banyaknya di semua tingkatan. Adapun berdasarkan survei terbaru dari indikator pada Selasa 26 Desember lalu, P3 berpotensi tidak lolos ke parlemen. Pasalnya, perolehan suara P3 dalam survei berada di bawah ambang batas parlemen yakni 4%. Angka yang diperoleh P3 yakni sebesar 2,8%. Selain P3, juga ada 8 partai lainnya termasuk PSI, Perindo, dan Hanura. Terkait dengan aksi sejumlah kader P3 yang nekat mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran turut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal P3 Arwani Tomafi. Dalam keterangannya pada Kamis 28 Desember kemarin, Arwani mengatakan tidak ada koordinasi dengan partai terkait deklarasi ini. Arwani berujar seluruh kader masih tegak lurus mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Terkait dengan sikap para kader yang balelo ini, Arwani mengatakan partainya akan menyiapkan langkah lanjutan. Namun Arwani tak menjelaskan langkah apa yang dimaksud. Ia hanya mengatakan partainya tengah fokus pada kader yang berjuang di akar rumput. Terkait dengan caleg-caleg yang ikut melakukan deklarasi, Arwani mengklaim mendapat laporan bahwa nama mereka dicatut. Ia pun menyayangkan dengan pencatutan nama ini.
Dari Bapak sendiri sekjen apakah memang sejalan? Tidak ada, tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, ya, majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis pakar, ya, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal, ya, partai memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami, ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik, ya. Jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah, ya, ke saya nggak tahu menahu. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasional P3 Sandiaga Uno mengaku tidak kaget dengan aksi pembelotan beberapa kadernya yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Ditemui pada Kamis 28 Desember kemarin, Sandiaga mengatakan dirinya tak kaget karena pernah mengalami hal serupa saat pemilu 2019. Menurut Sandi, hal ini adalah bagian dari proses demokrasi. Untuk itu, Sandiaga mengatakan nantinya konstitusi partai akan ditegakkan. Lebih lanjut, Sandiaga memilih tidak gusar dengan keretakan ini karena berfokus untuk membawa P3 memenangi kontestasi pemilu 2024. Diberitakan sebelumnya, gerakan sejumlah kader P3 mengatasnamakan Pejuang P3 menyatakan dukungan pada Prabowo Gibran. Padahal sebagaimana diketahui, P3 mengusung pasangan Ganjar Mahfud untuk Pilpres 2024. Adapun Pejuang P3 digawangi oleh Wicaksono yang merupakan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3. Menentukan sikap dan kita sudah memberikan peran kepada para kader. Sama seperti di keluarga kita juga begitu. Nggak bisa kita paksakan. Itu adalah bagian daripada demokrasi kita. Kan kita selalu bilang dalam keberagaman kita satu dan jangan kita terus mengulik perbedaan pendapat itu. Tapi yang terpenting P3 sudah memberikan satu komitmen bahwa kita akan meningkatkan ukhuwah perjuangan kita, persatuan kita, hasilnya positif. Dan ini tentunya semakin tinggi kita naik, tentunya anginnya semakin kencang. Dan ini harusnya justru malah menubuhkan semangat daripada pejuang P3 dan caleg yang sekarang lagi ada di masing-masing. Pejuang yang beneran, ya. Pak, tapi ini sebagai Bapilu, Pak, menurut Bapak bisa mempengaruhi suara dari P3 itu sendiri nggak sih, Pak, dengan adanya isu ini gitu ya? Lihat tadi saya buka dan pengalaman saya kalau survei ini di 2017 saat Pilkada DKI dan 2019 saat semua maksud Kompas menyatakan akan ada perbedaan 20 poin, saya memberikan keyakinan saat itu Prabowo Sandi kita ada dalam kisaran 10 poin perbedaan, akhirnya perbedaannya jadi pengalaman saya di survei ini yang kita tidak pernah rilis karena ini adalah bagian daripada strategi, bukan untuk bagian daripada mobilisasi dari opini, tapi lebih kepada strategi kita secara detail. Dan pada rapat Bapilu ini maka kami nyatakan bahwa P3 insya Allah jika diberikan kemudahan kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala kita akan lolos parlemen. Pak, tapi tindakan itu mengejutkan nggak sih, Pak? Dan apakah Bapilu sudah memprediksi langkah-langkah yang kemungkinan seperti sekarang ini terjadi? Karena pernah terjadi buat saya selama waktu saya nyalon di 2019, saya sangat tidak gusar dan tidak kaget, dan itu kan namanya juga bagian daripada demokrasi dan ada konstitusi partai. Dan terkait dengan aksi sejumlah kader P3 yang nekat mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran turut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal P3 Arwani Tomafi. Dalam keterangannya pada Kamis 28 Desember kemarin, Arwani mengatakan tidak ada koordinasi dengan partai terkait deklarasi ini. Arwani berujar seluruh kader masih tegak lurus mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD.
Terkait dengan sikap para kader yang balelo ini, Arwani mengatakan partainya akan menyiapkan langkah lanjutan. Namun Arwani tak menjelaskan langkah apa yang dimaksud. Ia hanya mengatakan partainya tengah fokus pada kader yang berjuang di akar rumput. Terkait dengan caleg-caleg yang ikut melakukan deklarasi, Arwani mengklaim mendapat laporan bahwa nama mereka dicatut. Ia pun menyayangkan dengan pencatutan nama ini. Dari Bapak sendiri sekjen, apakah memang ada. sejalan? Tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, ya, majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis pakar, ya, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal, ya, partai memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami, ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik, ya. Jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah, ya, ke saya nggak tahu menahu. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasional P3 Sandiaga Uno mengaku tidak kaget dengan aksi pembelotan beberapa kadernya yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Ditemui pada Kamis 28 Desember kemarin, Sandiaga mengatakan dirinya tak kaget karena pernah mengalami hal serupa saat pemilu 2019. Menurut Sandi, hal ini adalah bagian dari proses demokrasi. Untuk itu, Sandiaga mengatakan nantinya konstitusi partai akan ditegakkan. Lebih lanjut, Sandiaga memilih tidak gusar dengan keretakan ini karena berfokus untuk membawa P3 memenangi kontestasi pemilu 2024. Diberitakan sebelumnya, gerakan sejumlah kader P3 mengatasnamakan pejuang P3 menyatakan dukungan pada Prabowo Gibran. Padahal sebagaimana diketahui, P3 mengusung pasangan Ganjar Mahfud untuk Pilpres 2024. Adapun pejuang P3 digawangi oleh Wicaksono yang merupakan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3. Menentukan sikap dan kita sudah memberikan arahan kepada para kader. Sama seperti di keluarga kita juga begitu, nggak bisa kita paksakan. Itu adalah bagian daripada demokrasi kita. Kan kita selalu bilang dalam keberagaman kita satu, dan jangan kita terus mengulik perbedaan pendapat itu. Tapi yang terpenting P3 sudah memberikan satu komitmen bahwa kita akan meningkatkan ukhuwah perjuangan kita, persatuan kita, hasilnya positif. Dan ini tentunya semakin tinggi kita naik, tentunya anginnya semakin kencang. Dan ini harusnya justru malah meneguhkan semangat daripada pejuang P3 dan caleg yang sekarang lagi ada di masing-masing. Pejuang yang beneran, ya. Pak, tapi ini sebagai Bapilu, Pak, menurut Bapak bisa mempengaruhi suara dari P3 itu sendiri nggak sih, Pak, dengan adanya isu ini gitu ya? Lihat tadi saya buka, dan pengalaman saya kalau survei ini di 2017 saat Pilkada DKI dan 2019 saat semua masuk Kompas menyatakan akan ada perbedaan 20 poin, saya memberikan keyakinan saat itu Prabowo Sandi kita ada dalam kisaran 10 poin perbedaan. Akhirnya perbedaannya jadi pengalaman saya di survei ini yang kita tidak pernah rilis karena ini adalah bagian daripada strategi, bukan untuk bagian daripada mobilisasi dari opini, tapi lebih kepada strategi kita secara detail. Dan pada rapat Bapilu ini maka kami nyatakan bahwa P3 insya Allah jika diberikan kemudahan kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala kita akan lolos parlemen. Pak, tapi tindakan itu mengejutkan nggak sih, Pak? Dan apakah Bapilu sudah memprediksi langkah-langkah yang kemungkinan seperti sekarang ini terjadi? Karena pernah terjadi buat saya selama waktu saya nyalon di 2019, saya sangat tidak gusar dan tidak kaget, dan itu kan namanya juga bagian daripada demokrasi. Dan
ada konstitusi partai. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan, PPP, memilih tidak tegak lurus dengan partai seusai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang PPP ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Wicaksono mengklaim, dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum PPP Mardiono. Meski begitu Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, PPP lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PDI Perjuangan dan dua partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg PPP. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani juga turut hadir. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memilih tidak tegak lurus dengan partai selesai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang P3 ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 28 Desember kemarin. Wicaksono mengklaim dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Meski begitu, Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, P3 lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PD Perjuangan dan dua partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg P3. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yakni Rosan Ruslani juga turut hadir. Kita melihat dua kali debat capres, setelah melihat dua kali debat capres dan cawapres kemarin, dan melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan dan kami cukup optimis bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Mas Wicak, ini artinya pejuang P3 atas dasar partai politik atau gerakan organisasi komunitas atau apa ya Mas? Silahkan dianalisa sendiri dengan saya memakai jaket seperti ini, dengan kita juga mengurus aktif di dalam P3, tapi kami deklarasi ini menggunakan nama pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita di bawah kita dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran. Udah bilang DPP belum Pak? Kita sudah koordinasi, kita sudah banyak koordinasi dengan semua stakeholder di kita. Tanggapan Pak Mardiono apa? Silakan dikonfirmasi ke beliau sendiri. Pak Mardiono katanya nggak tahu pejuang P3 itu apa tadi. Saya siang tanya ke Pak Mar. Siap disanksi Pak? Saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah bahwa kami dari pejuang P3 insya Allah akan memenangkan Mas Prabowo, Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran. Bisa diartikan nggak di tubuh internal P3 sekarang ada keretakan? Keretakan insya Allah nggak, kita akan solid, P3 akan
memenangkan dan akan masuk di Senayan insya Allah. Justru dengan kita masuk ke dalam dukungan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah suara kita akan makin solid. Karena ya, sekarang kita lihat di bawah ini pencapresan ada yang ke-1, ke-2, dan ke-3, tapi sekarang kita konsolidasi bahwa saat ini kita yakin mayoritas dari kita akan mendukung paslon nomor 2. Terkait dengan aksi sejumlah kader P3 yang nekat mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran turut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal P3 Arwani Tomafi. Dalam keterangannya pada Kamis 28 Desember kemarin, Arwani mengatakan tidak ada koordinasi dengan partai terkait deklarasi ini. Arwani berujar seluruh kader masih tegak lurus mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Terkait dengan sikap para kader yang balelo ini, Arwani mengatakan partainya akan menyiapkan langkah lanjutan. Namun Arwani tak menjelaskan langkah apa yang dimaksud. Ia hanya mengatakan partainya tengah fokus pada kader yang berjuang di akar rumput. Terkait dengan caleg-caleg yang ikut melakukan deklarasi, Arwani mengklaim mendapat laporan bahwa nama mereka dicatut. Ia pun menyayangkan dengan pencatutan nama ini. Dari Bapak sendiri sekjen, apakah memang sejalan? Tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, ya, majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis pakar, ya, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal, ya, partai memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami, ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik, ya. Jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah, ya, ke saya nggak tahu menahu. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memilih tidak tegak lurus dengan partai selesai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang P3 ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 28 Desember kemarin. Wicaksono mengklaim dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum P3, Mardiono. Meski begitu, Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, P3 lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PD Perjuangan dan dua partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg P3. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yakni Rohsan Ruslani juga turut hadir. Kita melihat 2 kali debat Capres, setelah melihat 2 kali debat Capres dan Cawapres kemarin, dan melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan
dan kami cukup optimis bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Mas Wicak, ini artinya pejuang P3 atas dasar partai politik atau gerakan organisasi komunitas atau apa ya Mas? Silahkan dianalisa sendiri dengan saya memakai jaket seperti ini, dengan kita juga mengurus aktif di dalam P3, tapi kami deklarasi ini menggunakan nama pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita di bawah kita dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran. Udah bilang DPP belum Pak? Kita sudah koordinasi, kita sudah banyak koordinasi dengan semua stakeholder di kita. Tanggapan Pak Mardiono? Silakan dikonfirmasi ke beliau sendiri. Pak Mardiono katanya nggak tahu pejuang P3 itu apa tadi. Saya siang tanya ke Pak Mar, saya langsung. Oke, Siap disanksi Pak? Saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah bahwa kami dari pejuang-pejuang P3 insya Allah akan memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran. Bisa diartikan nggak di tubuh internal P3 sekarang ada keretakan? Keretakan insya Allah enggak, kita akan solid, P3 akan memenangkan dan akan masuk di Senayan insya Allah. Justru dengan kita masuk ke dalam dukungan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah suara kita akan makin solid. Karena ya, sekarang kita lihat di bawah ini pencapresan ada yang ke-1, ke-2, dan ke-3, tapi sekarang kita konsolidasi bahwa saat ini kita yakin mayoritas dari kita akan mendukung paslon nomor 2. Aksi deklarasi sejumlah kader P3 terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dikecam oleh pihak P3. Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 Romahur Musi dalam siaran pers pada Jumat 29 Desember hari ini menyatakan bahwa gerakan pejuang P3 tersebut tidak mendapat izin dari partai. Romi berujar pihak pejuang P3 tak melakukan koordinasi dengannya ataupun komponen P3 lainnya. Lebih dirinya sudah sepekan lebih tidak berada di tanah air. Untuk itu, Romi menilai gerakan pejuang P3 tak berhak untuk menggunakan logo, nama, serta segala atribusi dari partai. Romi memastikan seluruh kader mulai tingkat ranting hingga DPP tegak lurus untuk mendukung keputusan partai mengusung pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Lebih lanjut, Romi mengatakan jika ada caleg yang ikut dalam gerakan pejuang P3 tersebut, maka pihaknya merekomendasikan agar tak dilantik bila terpilih dalam Pileg 2024. Para kader P3 diminta untuk tetap kompak dan berkonsentrasi untuk mendapatkan kursi legislatif sebanyak-banyaknya di semua tingkatan. Adapun berdasarkan survei terbaru dari indikator pada Selasa 26 Desember lalu, P3 berpotensi tidak lolos ke parlemen. Pasalnya, perolehan suara P3 dalam survei berada di bawah ambang batas parlemen yakni 4%. Angka yang diperoleh P3 yakni sebesar 2,8%. Selain P3, juga ada 8 partai lainnya termasuk PSI, Perindo, dan Hanura. Terkait dengan aksi sejumlah kader P3 yang nekat mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran turut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal P3 Arwani Tomafi. Dalam keterangannya pada Kamis 28 Desember kemarin, Arwani mengatakan tidak ada koordinasi dengan partai terkait deklarasi ini. Arwani berujar seluruh kader masih tegak lurus mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Terkait dengan sikap para kader yang balelo ini, Arwani mengatakan partainya akan menyiapkan langkah lanjutan. Namun Arwani tak menjelaskan langkah apa yang dimaksud. Ia hanya mengatakan partainya tengah fokus pada kader yang berjuang di akar rumput. Terkait dengan caleg-caleg yang ikut melakukan deklarasi, Arwani mengklaim mendapat laporan bahwa nama mereka dicatut. Ia pun menyayangkan dengan pencatutan nama ini.
Dari Bapak sendiri sekjen, apakah memang ada. sejalan? Tidak ada, tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, ya, majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis pakar, ya, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal, ya, partai memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami, ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik, ya. Jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah, ya, ke saya nggak tahu menahu. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasional P3 Sandiaga Uno mengaku tidak kaget dengan aksi pembelotan beberapa kadernya yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Ditemui pada Kamis 28 Desember kemarin, Sandiaga mengatakan dirinya tak kaget karena pernah mengalami hal serupa saat pemilu 2019. Menurut Sandi, hal ini adalah bagian dari proses demokrasi. Untuk itu, Sandiaga mengatakan nantinya konstitusi partai akan ditegakkan. Lebih lanjut, Sandiaga memilih tidak gusar dengan keretakan ini karena berfokus untuk membawa P3 memenangi kontestasi pemilu 2024. Diberitakan sebelumnya, gerakan sejumlah kader P3 mengatasnamakan pejuang P3 menyatakan dukungan pada Prabowo Gibran. Padahal sebagaimana diketahui, P3 mengusung pasangan Ganjar Mahfud untuk Pilpres 2024. Adapun pejuang P3 digawangi oleh Wicaksono yang merupakan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3. Menentukan sikap dan kita sudah memberikan arahan kepada para kader. Sama seperti di keluarga kita juga begitu. Nggak bisa kita paksakan. Itu adalah bagian daripada demokrasi kita. Kan kita selalu bilang dalam keberagaman kita satu, dan jangan kita terus mengulik perbedaan pendapat itu. Tapi yang terpenting P3 sudah memberikan satu komitmen bahwa kita akan meningkatkan ukhuwah perjuangan kita, persatuan kita, hasilnya positif. Dan ini tentunya semakin tinggi kita naik, tentunya anginnya semakin kencang. Dan ini harusnya justru malah meneguhkan semangat daripada pejuang P3 dan caleg yang sekarang lagi ada di masing-masing. Pejuang yang beneran, ya. Pak, tapi ini sebagai Bapilu, Pak, menurut Bapak bisa mempengaruhi suara dari P3 itu sendiri nggak sih, Pak, dengan adanya nggak ada isu saya ini gitu ya? Lihat tadi saya buka, dan pengalaman saya kalau survei ini di 2017 saat Pilkada DKI dan 2019 saat semua masuk Kompas menyatakan akan ada perbedaan 20 poin, saya memberikan keyakinan saat itu Prabowo Sandi kita ada dalam kisaran 10 poin perbedaan. Akhirnya perbedaannya masih. Jadi pengalaman saya di survei ini yang kita tidak pernah rilis karena ini adalah bagian daripada strategi, bukan untuk bagian daripada mobilisasi dari opini, tapi lebih kepada strategi kita secara detail. Dan pada rapat Bapilu ini maka kami nyatakan bahwa P3 insya Allah jika diberikan kemudahan kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala kita akan lolos ke parlementer. Pak, tapi tindakan itu mengejutkan nggak sih, Pak? Dan apakah Bapilu sudah memprediksi langkah-langkah yang kemungkinan seperti sekarang ini terjadi? Karena pernah terjadi buat saya selama waktu saya nyalon di 2019, saya sangat tidak gusar dan tidak kaget, dan itu kan namanya juga bagian daripada demokrasi dan ada konstitusi partai. Dan terkait dengan aksi sejumlah kader P3 yang nekat mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran turut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal P3 Arwani Tomafi. Dalam keterangannya pada Kamis 28 Desember kemarin, Arwani mengatakan tidak ada koordinasi dengan partai terkait deklarasi ini. Arwani berujar seluruh kader masih tegak lurus mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD.
Terkait dengan sikap para kader yang balelo ini, Arwani mengatakan partainya akan menyiapkan langkah lanjutan. Namun Arwani tak menjelaskan langkah apa yang dimaksud. Ia hanya mengatakan partainya tengah fokus pada kader yang berjuang di akar rumput. Terkait dengan caleg-caleg yang ikut melakukan deklarasi, Arwani mengklaim mendapat laporan bahwa nama mereka dicatut. Ia pun menyayangkan dengan pencatutan nama ini. Dari Bapak sendiri sekjen, apakah memang sejalan? Tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, ya, majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis pakar, ya, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal, ya, partai memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami, ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik, ya. Jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah, ya, ke saya nggak tahu menahu. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasional P3 Sandiaga Uno mengaku tidak kaget dengan aksi pembelotan beberapa kadernya yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Ditemui pada Kamis 28 Desember kemarin, Sandiaga mengatakan dirinya tak kaget karena pernah mengalami hal serupa saat pemilu 2019. Menurut Sandi, hal ini adalah bagian dari proses demokrasi. Untuk itu, Sandiaga mengatakan nantinya konstitusi partai akan ditegakkan. Lebih lanjut, Sandiaga memilih tidak gusar dengan keretakan ini karena berfokus untuk membawa P3 memenangi kontestasi pemilu 2024. Diberitakan sebelumnya, gerakan sejumlah kader P3 mengatasnamakan pejuang P3 menyatakan dukungan pada Prabowo Gibran. Padahal sebagaimana diketahui, P3 mengusung pasangan Ganjar Mahfud untuk Pilpres 2024. Adapun pejuang P3 digawangi oleh Wicaksono yang merupakan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3. Menentukan sikap dan kita sudah memberikan arahan kepada para kader. Sama seperti di keluarga kita juga begitu, nggak bisa kita paksakan. Itu adalah bagian daripada demokrasi kita. Kan kita selalu bilang dalam keberagaman kita satu, dan jangan kita terus mengulik perbedaan pendapat itu. Tapi yang terpenting P3 sudah memberikan satu komitmen bahwa kita akan meningkatkan ukhuwah perjuangan kita, persatuan kita, hasilnya positif. Dan ini tentunya semakin tinggi kita naik, tentunya anginnya semakin kencang. Dan ini harusnya justru malah meneguhkan semangat daripada pejuang P3 dan caleg yang sekarang lagi ada di masing-masing. Pejuang yang beneran, ya. Pak, tapi ini sebagai Bapilu, Pak, menurut Bapak bisa mempengaruhi suara dari P3 itu sendiri nggak sih, Pak, dengan adanya isu ini gitu ya? Lihat tadi saya buka, dan pengalaman saya kalau survei ini di 2017 saat Pilkada DKI dan 2019 saat semua masuk Kompas menyatakan akan ada perbedaan 20 poin, saya memberikan keyakinan saat itu Prabowo Sandi kita ada dalam kisaran 10 poin perbedaan. Akhirnya perbedaannya jadi pengalaman saya di survei ini yang kita tidak pernah rilis karena ini adalah bagian daripada strategi, bukan untuk bagian daripada mobilisasi dari opini, tapi lebih kepada strategi kita secara detail. Dan pada rapat Bapilu ini maka kami nyatakan bahwa P3 insya Allah jika diberikan kemudahan kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala kita akan lolos parlemen. Pak, tapi tindakan itu mengejutkan nggak sih, Pak? Dan apakah Bapilu sudah memprediksi langkah-langkah yang kemungkinan seperti sekarang ini terjadi? Karena pernah terjadi buat saya selama waktu saya nyalon di 2019, saya sangat tidak gusar dan tidak kaget, dan itu kan namanya juga bagian daripada demokrasi. Dan
ada konstitusi partai. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan, PPP, memilih tidak tegak lurus dengan partai seusai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang PPP ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Wicaksono mengklaim, dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum PPP Mardiono. Meski begitu Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, PPP lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PDI Perjuangan dan dua partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg PPP. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani juga turut hadir. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memilih tidak tegak lurus dengan partai selesai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang P3 ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 28 Desember kemarin. Wicaksono mengklaim dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum P3, Mardiono. Meski begitu, Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, P3 lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PD Perjuangan dan dua partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg P3. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yakni Rosan Ruslani juga turut hadir. Kita melihat dua kali debat capres-capres, setelah melihat dua kali debat capres dan cawapres kemarin, dan melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan dan kami cukup optimis bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Mas Wicak, ini artinya pejuang P3 berdasar atas dasar partai politik atau gerakan organisasi komunitas atau apa ya Mas? Silakan dianalisa sendiri dengan saya memakai jaket seperti ini, dengan kita juga mengurus aktif di dalam P3, tapi kami deklarasi ini menggunakan nama pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita di bawah kita dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran. Udah bilang DPP belum Pak? Kita sudah koordinasi, kita sudah banyak koordinasi dengan semua stakeholder di kita. Tanggapan Pak Mardiono? Silakan dikonfirmasi ke beliau sendiri. Pak Mardiono namanya nggak tahu pejuang P3 itu apa tadi. Saya siap tanya ke Pak Mar. Siap disanksi Pak? Saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah bahwa kami dari pejuang P3 insya Allah akan memenangkan Mas Prabowo, Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran. Bisa diartikan nggak di tubuh internal P3 sekarang ada keretakan? Keretakan insya Allah nggak. Kita akan solid, P3 akan
memenangkan dan akan masuk di Senayan insya Allah. Justru dengan kita masuk ke dalam dukungan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah suara kita akan makin solid. Karena ya, sekarang kita lihat di bawah ini pencapresan ada yang ke-1, ke-2, dan ke-3, tapi sekarang kita konsolidasi bahwa saat ini kita yakin mayoritas dari kita akan mendukung paslon nomor 2. Terkait dengan aksi sejumlah kader P3 yang nekat mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran turut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal P3 Arwani Tomafi. Dalam keterangannya pada Kamis 28 Desember kemarin, Arwani mengatakan tidak ada koordinasi dengan partai terkait deklarasi ini. Arwani berujar seluruh kader masih tegak lurus mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Terkait dengan sikap para kader yang balelo ini, Arwani mengatakan partainya akan menyiapkan langkah lanjutan. Namun Arwani tak menjelaskan langkah apa yang dimaksud. Ia hanya mengatakan partainya tengah fokus pada kader yang berjuang di akar rumput. Terkait dengan caleg-caleg yang ikut melakukan deklarasi, Arwani mengklaim mendapat laporan bahwa nama mereka dicatut. Ia pun menyayangkan dengan pencatutan nama ini. Dari Bapak sendiri sekjen, apakah memang sejalan? Tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, ya, majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis pakar, ya, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal, ya, partai memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami, ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik, ya. Jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah, ya, ke saya nggak tahu menahu. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memilih tidak tegak lurus dengan partai selesai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang P3 ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 28 Desember kemarin. Wicaksono mengklaim dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Meski begitu, Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, P3 lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PD Perjuangan dan dua partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg P3. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yakni Rohsan Ruslani juga turut hadir. Kita melihat 2 kali debat Capres, setelah melihat 2 kali debat Capres dan Cawapres kemarin, dan melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan dan kami cukup optimis
bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Mas Wicak, ini artinya pejuang P3 atas dasar partai politik atau gerakan organisasi komunitas atau apa ya Mas? Silahkan dianalisa sendiri dengan saya memakai jaket seperti ini, dengan kita juga mengurus aktif di dalam P3, tapi kami deklarasi ini menggunakan nama pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita di bawah kita dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran. Udah bilang DPP belum Pak? Kita sudah koordinasi, kita sudah banyak koordinasi dengan semua stakeholder kita. Tanggapan Pak Mardiono apa? Silakan dikonfirmasi ke beliau sendiri. Pak Mardiono namanya nggak tahu pejuang P3 itu apa tadi. Saya siang tanya ke Pak Mar, saya WhatsApp. Oke, Siap disanksi Pak? Saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah bahwa kami dari pejuang-pejuang P3 insya Allah akan memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran. Bisa diartikan nggak di tubuh internal P3 sekarang ada keretakan? Keretakan insya Allah enggak, kita akan solid, P3 akan memenangkan dan akan masuk di Senayan insya Allah. Justru dengan kita masuk ke dalam dukungan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah suara kita akan makin solid. Karena ya, sekarang kita lihat di bawah ini pencapresan ada yang ke-1, ke-2, dan ke-3, tapi sekarang kita konsolidasi bahwa saat ini kita yakin mayoritas dari kita akan mendukung paslon nomor 2. Aksi deklarasi sejumlah kader P3 terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dikecam oleh pihak P3. Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 Romahur Musi dalam siaran pers pada Jumat 29 Desember hari ini menyatakan bahwa gerakan pejuang P3 tersebut tidak mendapat izin dari partai. Romi berujar pihak pejuang P3 tak melakukan koordinasi dengannya ataupun komponen P3 lainnya. Lebih dirinya sudah sepekan lebih tidak berada di tanah air. Untuk itu, Romi menilai gerakan pejuang P3 tak berhak untuk menggunakan logo, nama, serta segala atribusi dari partai. Romi memastikan seluruh kader mulai tingkat ranting hingga DPP tegak lurus untuk mendukung keputusan partai mengusung pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Lebih lanjut, Romi mengatakan jika ada caleg yang ikut dalam gerakan pejuang P3 tersebut, maka pihaknya merekomendasikan agar tak dilantik bila terpilih dalam Pileg 2024. Para kader P3 diminta untuk tetap kompak dan berkonsentrasi untuk mendapatkan kursi legislatif sebanyak-banyaknya di semua tingkatan. Adapun berdasarkan survei terbaru dari indikator pada Selasa 26 Desember lalu, P3 berpotensi tidak lolos ke parlemen. Pasalnya, perolehan suara P3 dalam survei berada di bawah ambang batas parlemen yakni 4%. Angka yang diperoleh P3 yakni sebesar 2,8%. Selain P3, juga ada 8 partai lainnya termasuk PSI, Perindo, dan Hanura. Terkait dengan aksi sejumlah kader P3 yang nekat mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran turut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal P3 Arwani Tomafi. Dalam keterangannya pada Kamis 28 Desember kemarin, Arwani mengatakan tidak ada koordinasi dengan partai terkait deklarasi ini. Arwani berujar seluruh kader masih tegak lurus mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Terkait dengan sikap para kader yang balelo ini, Arwani mengatakan partainya akan menyiapkan langkah lanjutan. Namun Arwani tak menjelaskan langkah apa yang dimaksud. Ia hanya mengatakan partainya tengah fokus pada kader yang berjuang di akar rumput. Terkait dengan caleg-caleg yang ikut melakukan deklarasi, Arwani mengklaim mendapat laporan bahwa nama mereka dicatut. Ia pun menyayangkan dengan pencatutan nama ini. Dari Bapak sendiri sekjen apakah memang sejalan? Tidak ada.
tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, ya, majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis pakar, ya, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal, ya, partai memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami, ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik, ya. Jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah, ya, ke saya nggak tahu menahu. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasional P3 Sandiaga Uno mengaku tidak kaget dengan aksi pembelotan beberapa kadernya yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Ditemui pada Kamis 28 Desember kemarin, Sandiaga mengatakan dirinya tak kaget karena pernah mengalami hal serupa saat pemilu 2019. Menurut Sandi, hal ini adalah bagian dari proses demokrasi. Untuk itu, Sandiaga mengatakan nantinya konstitusi partai akan ditegakkan. Lebih lanjut, Sandiaga memilih tidak gusar dengan keretakan ini karena berfokus untuk membawa P3 memenangi kontestasi pemilu 2024. Diberitakan sebelumnya, gerakan sejumlah kader P3 mengatasnamakan Pejuang P3 menyatakan dukungan pada Prabowo Gibran. Padahal sebagaimana diketahui, P3 mengusung pasangan Ganjar Mahfud untuk Pilpres 2024. Adapun Pejuang P3 digawangi oleh Wicaksono yang merupakan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3. Menentukan sikap dan kita sudah memberikan arahan kepada para kader. Sama seperti di keluarga kita juga begitu, nggak bisa kita paksakan. Itu adalah bagian daripada demokrasi kita. Kan kita selalu bilang dalam keberagaman kita satu, dan jangan kita terus mengulik perbedaan pendapat itu. Tapi yang terpenting P3 sudah memberikan satu komitmen bahwa kita akan meningkatkan ukhuwah perjuangan kita, persatuan kita, hasilnya positif. Dan ini tentunya semakin tinggi kita naik, tentunya anginnya semakin kencang. Dan ini harusnya justru malah meneguhkan semangat daripada pejuang P3 dan caleg yang sekarang lagi ada di masing-masing. Pejuang yang beneran, ya. Pak, tapi ini sebagai Bapilu, Pak, menurut Bapak bisa mempengaruhi suara dari P3 itu sendiri nggak sih, Pak, dengan adanya isu ini gitu ya? Lihat tadi saya buka, dan pengalaman saya kalau survei ini di 2017 saat Pilkada DKI dan 2019 saat semua masuk Kompas menyatakan akan ada perbedaan 20 poin, saya memberikan keyakinan saat itu Prabowo Sandi kita ada dalam kisaran 10 poin perbedaan. Akhirnya perbedaannya jadi pengalaman saya di survei ini yang kita tidak pernah rilis karena ini adalah bagian daripada strategi, bukan untuk bagian daripada mobilisasi dari opini, tapi lebih kepada strategi kita secara detail. Dan pada rapat Bapilu ini maka kami nyatakan bahwa P3 insya Allah jika diberikan kemudahan kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala kita akan lolos parlemen. Pak, tapi tindakan itu mengejutkan nggak sih, Pak? Dan apakah Bapilu sudah memprediksi langkah-langkah yang kemungkinan seperti sekarang ini terjadi? Karena pernah terjadi buat saya selama waktu saya nyalon di 2019, saya sangat tidak gusar dan tidak kaget, dan itu kan namanya juga bagian daripada demokrasi dan ada konstitusi partai. Dan terkait dengan aksi sejumlah kader P3 yang nekat mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran turut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal P3 Arwani Tomafi. Dalam keterangannya pada Kamis 28 Desember kemarin, Arwani mengatakan tidak ada koordinasi dengan partai terkait deklarasi ini. Arwani berujar seluruh kader masih tegak lurus mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Terkait dengan sikap para kader yang balelo ini,
Arwani mengatakan partainya akan menyiapkan langkah lanjutan. Namun Arwani tak menjelaskan langkah apa yang dimaksud. Ia hanya mengatakan partainya tengah fokus pada kader yang berjuang di akar rumput. Terkait dengan caleg-caleg yang ikut melakukan deklarasi, Arwani mengklaim mendapat laporan bahwa nama mereka dicatut. Ia pun menyayangkan dengan pencatutan nama ini. Dari Bapak sendiri sekjen, apakah memang sejalan? Tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, ya, majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis pakar, ya, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal, ya, partai memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami, ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik, ya. Jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah, ya, ke saya nggak tahu menahu. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasional P3 Sandiaga Uno mengaku tidak kaget dengan aksi pembelotan beberapa kadernya yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Ditemui pada Kamis 28 Desember kemarin, Sandiaga mengatakan dirinya tak kaget karena pernah mengalami hal serupa saat pemilu 2019. Menurut Sandi, hal ini adalah bagian dari proses demokrasi. Untuk itu, Sandiaga mengatakan nantinya konstitusi partai akan ditegakkan. Lebih lanjut, Sandiaga memilih tidak gusar dengan keretakan ini karena berfokus untuk membawa P3 memenangi kontestasi pemilu 2024. Diberitakan sebelumnya, gerakan sejumlah kader P3 mengatasnamakan pejuang P3 menyatakan dukungan pada Prabowo Gibran. Padahal sebagaimana diketahui, P3 mengusung pasangan Ganjar Mahfud untuk Pilpres 2024. Adapun pejuang P3 digawangi oleh Wicaksono yang merupakan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3. Menentukan sikap dan kita sudah memberikan arahan kepada para kader. Sama seperti di keluarga kita juga begitu. Nggak bisa kita paksakan. Itu adalah bagian daripada demokrasi kita. Kan kita selalu bilang dalam keberagaman kita satu dan jangan kita terus mengulik perbedaan pendapat itu. Tapi yang terpenting P3 sudah memberikan satu komitmen bahwa kita akan meningkatkan ukhuwah perjuangan kita, persatuan kita, hasilnya positif. Dan ini tentunya semakin tinggi kita naik, tentunya anginnya semakin kencang. Dan ini harusnya justru malah meneguhkan semangat daripada pejuang P3 dan caleg yang sekarang lagi ada di masing-masing. Pejuang yang beneran, ya. Pak, tapi ini sebagai Bapilu, Pak, menurut Bapak bisa mempengaruhi suara dari P3 itu sendiri nggak sih, Pak, dengan adanya isu ini gitu ya? Lihat tadi saya buka dan pengalaman saya kalau survei ini di 2017 saat Pilkada DKI dan 2019 saat semua masuk Kompas menyatakan akan ada perbedaan 20 poin, saya memberikan keyakinan saat itu Prabowo Sandi kita ada dalam kisaran 10 poin perbedaan. Akhirnya perbedaannya jadi pengalaman saya di survei ini yang kita tidak pernah rilis karena ini adalah bagian daripada strategi, bukan untuk bagian daripada mobilisasi dari opini, tapi lebih kepada strategi kita secara detail. Dan pada rapat Bapilu ini maka kami nyatakan bahwa P3 insya Allah jika diberikan kemudahan kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala kita akan lolos parlemen. Pak, tapi tindakan itu mengejutkan nggak sih, Pak? Dan apakah Bapilu sudah memprediksi langkah-langkah yang kemungkinan seperti sekarang ini terjadi? Karena pernah terjadi buat saya selama waktu saya nyalon di 2019, saya sangat tidak gusar dan tidak kaget, dan itu kan namanya juga bagian daripada demokrasi dan ada konstitusi partai. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan, PPP,
memilih tidak tegak lurus dengan partai seusai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang PPP ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Wicaksono mengklaim, dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum PPP Mardiono. Meski begitu Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, PPP lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PDI Perjuangan dan dua partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg PPP. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani juga turut hadir. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memilih tidak tegak lurus dengan partai selesai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang P3 ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 28 Desember kemarin. Wicaksono mengklaim dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Meski begitu, Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, P3 lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PD Perjuangan dan dua partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg P3. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yakni Rosan Ruslani juga turut hadir. Kita melihat dua kali debat capres, setelah melihat dua kali debat capres dan cawapres kemarin, dan melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan dan kami cukup optimis bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Richard, ini artinya pejuang P3 berdasar atas dasar partai politik atau gerakan organisasi komunitas atau apa ya Mas? Silahkan dianalisa sendiri. Dengan saya memakai jaket seperti ini, dengan kita juga mengurus aktif di dalam P3, tapi kami deklarasi ini menggunakan nama pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita, di bawah kita, dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran. Udah bilang DPP belum Pak? Kita sudah koordinasi, kita sudah banyak koordinasi dengan semua stakeholder kita. Tanggapan Pak Mardiono? Silakan dikonfirmasi ke beliau sendiri. Pak Mardiono namanya nggak tahu pejuang P3 itu apa tadi. Saya siang tanya ke Pak Mar, saya langsung. Oke, siap disanksi Pak? Saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah bahwa kami dari pejuang P3 insya Allah akan memenangkan
Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran. Bisa diartikan nggak di tubuh internal P3 sekarang ada keretakan? Keretakan insya Allah enggak, kita akan solid, P3 akan memenangkan dan akan masuk di Senayan insya Allah. Justru dengan kita masuk ke dalam dukungan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah suara kita akan makin solid. Karena ya, sekarang kita lihat di bawah ini pencapresan ada yang ke-1, ke-2, dan ke-3, tapi sekarang kita konsolidasi bahwa saat ini kita yakin mayoritas dari kita akan mendukung paslon nomor 2. Terkait dengan aksi sejumlah kader P3 yang nekat mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran turut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal P3 Arwani Tomafi. Dalam keterangannya pada Kamis 28 Desember kemarin, Arwani mengatakan tidak ada koordinasi dengan partai terkait deklarasi ini. Arwani berujar seluruh kader masih tegak lurus mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Terkait dengan sikap para kader yang balelo ini, Arwani mengatakan partainya akan menyiapkan langkah lanjutan. Namun Arwani tak menjelaskan langkah apa yang dimaksud. Ia hanya mengatakan partainya tengah fokus pada kader yang berjuang di akar rumput. Terkait dengan caleg-caleg yang ikut melakukan deklarasi, Arwani mengklaim mendapat laporan bahwa nama mereka dicatut. Ia pun menyayangkan dengan pencatutan nama ini. Dari Bapak sendiri sekjen, apakah memang sejalan? Tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, ya, majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis pakar, ya, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal, ya, partai memutuskan mendukung Ganjar. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami, ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik, ya. Jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah, ya, ke saya nggak tahu menahu. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memilih tidak tegak lurus dengan partai selesai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang P3 ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 28 Desember kemarin. Wicaksono mengklaim dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum P3, Mardiono. Meski begitu, Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, P3 lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PD Perjuangan dan dua partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg P3. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yakni Rohsan Ruslani juga turut hadir. Kita melihat 2 kali debat Capres, setelah melihat 2 kali debat Capres dan Cawapres kemarin, dan melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan
dan kami cukup optimis bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Mas Wicak, ini artinya pejuang P3 atas dasar partai politik atau gerakan organisasi komunitas atau apa ya Mas? Silahkan dianalisa sendiri dengan saya memakai jaket seperti ini, dengan kita juga pengurus aktif di dalam P3, tapi kami deklarasi ini menggunakan nama pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita di bawah kita dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran. Udah bilang DPP belum Pak? Kita sudah koordinasi, kita sudah banyak koordinasi dengan semua stakeholder kita. Tanggapan Pak Mardiono apa? Silakan dikonfirmasi ke beliau sendiri. Pak Mardiono namanya nggak tahu pejuang P3 itu apa tadi. Saya siang tanya ke Pak Mar, saya langsung. Oke, Siap disanksi Pak apabila ada saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah bahwa kami dari pejuang-pejuang P3 insya Allah akan memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran. Bisa diartikan nggak di tubuh internal P3 sekarang ada keretakan? Keretakan insya Allah enggak, kita akan solid, P3 akan memenangkan dan akan masuk di Senayan insya Allah. Justru dengan kita masuk ke dalam dukungan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah suara kita akan makin solid. Karena ya, sekarang kita lihat di bawah ini pencapresan ada yang ke-1, ke-2, dan ke-3, tapi sekarang kita konsolidasi bahwa saat ini kita yakin mayoritas dari kita akan mendukung paslon nomor 2. Aksi deklarasi sejumlah kader P3 terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dikecam oleh pihak P3. Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 Romahur Musi dalam siaran pers pada Jumat 29 Desember hari ini menyatakan bahwa gerakan pejuang P3 tersebut tidak mendapat izin dari partai. Romi berujar pihak pejuang P3 tak melakukan koordinasi dengannya ataupun komponen P3 lainnya. Lebih dirinya sudah sepekan lebih tidak berada di tanah air. Untuk itu, Romi menilai gerakan pejuang P3 tak berhak untuk menggunakan logo, nama, serta segala atribusi dari partai. Romi memastikan seluruh kader mulai tingkat ranting hingga DPP tegak lurus untuk mendukung keputusan partai mengusung pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Lebih lanjut, Romi mengatakan jika ada caleg yang ikut dalam gerakan pejuang P3 tersebut, maka pihaknya merekomendasikan agar tak dilantik bila terpilih dalam Pileg 2024. Para kader P3 diminta untuk tetap kompak dan berkonsentrasi untuk mendapatkan kursi legislatif sebanyak-banyaknya di semua tingkatan. Adapun berdasarkan survei terbaru dari indikator pada Selasa 26 Desember lalu, P3 berpotensi tidak lolos ke parlemen. Pasalnya, perolehan suara P3 dalam survei berada di bawah ambang batas parlemen yakni 4%. Angka yang diperoleh P3 yakni sebesar 2,8%. Selain P3, juga ada 8 partai lainnya termasuk PSI, Perindo, dan Hanura. Terkait dengan aksi sejumlah kader P3 yang nekat mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran turut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal P3 Arwani Tomafi. Dalam keterangannya pada Kamis 28 Desember kemarin, Arwani mengatakan tidak ada koordinasi dengan partai terkait deklarasi ini. Arwani berujar seluruh kader masih tegak lurus mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Terkait dengan sikap para kader yang balelo ini, Arwani mengatakan partainya akan menyiapkan langkah lanjutan. Namun Arwani tak menjelaskan langkah apa yang dimaksud. Ia hanya mengatakan partainya tengah fokus pada kader yang berjuang di akar rumput. Terkait dengan caleg-caleg yang ikut melakukan deklarasi, Arwani mengklaim mendapat laporan bahwa nama mereka dicatut. Ia pun menyayangkan dengan pencatutan nama ini.
Dari Bapak sendiri sekjen, apakah memang sejalan? Tidak ada, tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, ya, majelis pertimbangan, majelis syariat, majelis pakar, ya, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal, ya, partai memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami, ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik, ya. Jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah, ya, ke saya nggak tahu menahu. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasional P3 Sandiaga Uno mengaku tidak kaget dengan aksi pembelotan beberapa kadernya yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Ditemui pada Kamis 28 Desember kemarin, Sandiaga mengatakan dirinya tak kaget karena pernah mengalami hal serupa saat pemilu 2019. Menurut Sandi, hal ini adalah bagian dari proses demokrasi. Untuk itu, Sandiaga mengatakan nantinya konstitusi partai akan ditegakkan. Lebih lanjut, Sandiaga memilih tidak gusar dengan keretakan ini karena berfokus untuk membawa P3 memenangi kontestasi pemilu 2024. Diberitakan sebelumnya, gerakan sejumlah kader P3 mengatasnamakan pejuang P3 menyatakan dukungan pada Prabowo Gibran. Padahal sebagaimana diketahui, P3 mengusung pasangan Ganjar Mahfud untuk Pilpres 2024. Adapun pejuang P3 digawangi oleh Wicaksono yang merupakan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3. Menentukan sikap dan kita sudah memberikan peran kepada para kader. Sama seperti di keluarga kita juga begitu, nggak bisa kita paksakan. Itu adalah bagian daripada demokrasi kita. Kan kita selalu bilang dalam keberagaman kita satu, dan jangan kita terus mengulik perbedaan pendapat itu. Tapi yang terpenting P3 sudah memberikan satu komitmen bahwa kita akan meningkatkan ukhuwah perjuangan kita, persatuan kita, hasilnya positif. Dan ini tentunya semakin tinggi kita naik, tentunya anginnya semakin kencang. Dan ini harusnya justru malah menubuhkan semangat daripada pejuang P3 dan caleg yang sekarang lagi ada di masing-masing. Pejuang yang beneran, ya. Pak, tapi ini sebagai Bapilu, Pak, menurut Bapak bisa mempengaruhi suara dari P3 itu sendiri nggak sih, Pak, dengan adanya isu ini gitu ya? Lihat tadi saya buka, dan pengalaman saya kalau survei ini di 2017 saat Pilkada DKI dan 2019 saat semua masuk Kompas menyatakan akan ada perbedaan 20 poin, saya memberikan keyakinan saat itu Prabowo Sandi kita ada dalam kisaran 10 poin perbedaan. Akhirnya perbedaannya masih. Jadi pengalaman saya di survei ini yang kita tidak pernah rilis karena ini adalah bagian daripada strategi, bukan untuk bagian daripada mobilisasi dari opini, tapi lebih kepada strategi kita secara detail. Dan pada rapat Bapilu ini maka kami nyatakan bahwa P3 insya Allah jika diberikan kemudahan kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala kita akan lolos parlemen. Pak, tapi tindakan itu mengejutkan nggak sih, Pak? Dan apakah Bapilu sudah memprediksi langkah-langkah yang kemungkinan seperti sekarang ini terjadi? Karena pernah terjadi buat saya selama waktu saya nyalon di 2019, saya sangat tidak besar dan tidak kaget, dan itu kan namanya juga bagian daripada demokrasi dan ada konstitusi partai. Dan terkait dengan aksi sejumlah kader P3 yang nekat mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran turut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal P3 Arwani Tomafi. Dalam keterangannya pada Kamis 28 Desember kemarin, Arwani mengatakan tidak ada koordinasi dengan partai terkait deklarasi ini. Arwani berujar seluruh kader masih tegak lurus mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD.
Terkait dengan sikap para kader yang balelo ini, Arwani mengatakan partainya akan menyiapkan langkah lanjutan. Namun Arwani tak menjelaskan langkah apa yang dimaksud. Ia hanya mengatakan partainya tengah fokus pada kader yang berjuang di akar rumput. Terkait dengan caleg-caleg yang ikut melakukan deklarasi, Arwani mengklaim mendapat laporan bahwa nama mereka dicatut. Ia pun menyayangkan dengan pencatutan nama ini. Dari Bapak sendiri sekjen apakah memang sejalan? Tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, ya, majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis pakar, ya, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal, ya, partai memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami, ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik, ya. Jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah, ya, ke saya nggak tahu menahu. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasional P3 Sandiaga Uno mengaku tidak kaget dengan aksi pembelotan beberapa kadernya yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Ditemui pada Kamis 28 Desember kemarin, Sandiaga mengatakan dirinya tak kaget karena pernah mengalami hal serupa saat pemilu 2019. Menurut Sandi, hal ini adalah bagian dari proses demokrasi. Untuk itu, Sandiaga mengatakan nantinya konstitusi partai akan ditegakkan. Lebih lanjut, Sandiaga memilih tidak gusar dengan keretakan ini karena berfokus untuk membawa P3 memenangi kontestasi pemilu 2024. Diberitakan sebelumnya, gerakan sejumlah kader P3 mengatasnamakan Pejuang P3 menyatakan dukungan pada Prabowo Gibran. Padahal sebagaimana diketahui, P3 mengusung pasangan Ganjar Mahfud untuk Pilpres 2024. Adapun pejuang P3 digawangi oleh Wicaksono yang merupakan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3. Menentukan sikap dan kita sudah memberikan peran kepada para kader. Sama seperti di keluarga kita juga begitu, nggak bisa kita paksakan. Itu adalah bagian daripada demokrasi kita. Kan kita selalu bilang dalam keberagaman kita satu, dan jangan kita terus mengulik perbedaan pendapat itu. Tapi yang terpenting P3 sudah memberikan satu komitmen bahwa kita akan meningkatkan ukhuwah perjuangan kita, persatuan kita, hasilnya positif. Dan ini tentunya semakin tinggi kita naik, tentunya anginnya semakin kencang. Dan ini harusnya justru malah meneguhkan semangat daripada pejuang P3 dan caleg yang sekarang lagi ada di masing-masing. Pejuang yang beneran, ya. Pak, tapi ini sebagai Bapilu, Pak, menurut Bapak bisa mempengaruhi suara dari P3 itu sendiri nggak sih, Pak, dengan adanya isu ini gitu ya? Lihat tadi saya buka, dan pengalaman saya kalau survei ini di 2017 saat Pilkada DKI dan 2019 saat semua masuk Kompas menyatakan akan ada perbedaan 20 poin, saya memberikan keyakinan saat itu Prabowo Sandi kita ada dalam kisaran 10 poin perbedaan. Akhirnya perbedaannya masih. Jadi pengalaman saya di survei ini yang kita tidak pernah rilis karena ini adalah bagian daripada strategi, bukan untuk bagian daripada mobilisasi dari opini, tapi lebih kepada strategi kita secara detail. Dan pada rapat Bapilu ini maka kami nyatakan bahwa P3 insya Allah jika diberikan kemudahan kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala kita akan lolos parlemen. Pak, tapi tindakan itu mengejutkan nggak sih, Pak? Dan apakah Bapilu sudah memprediksi langkah-langkah yang kemungkinan seperti sekarang ini terjadi? Karena pernah terjadi buat saya selama waktu saya nyalon di 2019, saya sangat tidak gusar dan tidak kaget, dan itu kan namanya juga bagian daripada demokrasi. Dan
ada konstitusi partai. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan, PPP, memilih tidak tegak lurus dengan partai seusai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang PPP ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Wicaksono mengklaim, dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum PPP Mardiono. Meski begitu Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, PPP lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PDI Perjuangan dan 2 partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg PPP. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani juga turut hadir. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memilih tidak tegak lurus dengan partai selesai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang P3 ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 28 Desember kemarin. Wicaksono mengklaim dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Meski begitu, Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, P3 lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PD Perjuangan dan 2 partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg P3. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yakni Rosan Ruslani juga turut hadir. Kita melihat 2 kali debat capres, setelah melihat 2 kali debat capres dan cawapres kemarin, dan melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan dan kami cukup optimis bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Mas Wicak, ini artinya pejuang P3 atas dasar partai politik atau gerakan organisasi komunitas atau apa ya Mas? Silakan dianalisa sendiri dengan saya memakai jaket seperti ini, dengan kita juga pengurus aktif di dalam P3, tapi kami deklarasi ini menggunakan nama pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita di bawah kita dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran. Udah bilang DPP belum Pak? Kita sudah koordinasi, kita sudah banyak koordinasi dengan semua stakeholder kita. Tanggapan Pak Mardiono apa? Silakan dikonfirmasi ke beliau sendiri. Pak Mardiono namanya nggak tahu pejuang P3 itu apa tadi. Saya siang tanya ke Pak Mar, saya WhatsApp. Oke, Siap disanksi Pak? Saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah bahwa kami dari pejuang-pejuang P3 insya Allah akan memenangkan Mas Prabowo, Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran. Bisa diartikan nggak di tubuh internal P3 sekarang ada keretakan? Keretakan insya Allah nggak, kita akan solid. P3 akan
memenangkan dan akan masuk di Senayan insya Allah. Justru dengan kita masuk ke dalam dukungan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah suara kita akan makin solid. Karena ya sekarang kita lihat di bawah ini pencapresan ada yang ke-1, ke-2, dan ke-3, tapi sekarang kita konsolidasi bahwa saat ini kita yakin mayoritas dari kita akan mendukung paslon nomor 2. Terkait dengan aksi sejumlah kader P3 yang nekat mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran turut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal P3 Arwani Tomafi. Dalam keterangannya pada Kamis 28 Desember kemarin, Arwani mengatakan tidak ada koordinasi dengan partai terkait deklarasi ini. Arwani berujar seluruh kader masih tegak lurus mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Terkait dengan sikap para kader yang balelo ini, Arwani mengatakan partainya akan menyiapkan langkah lanjutan. Namun Arwani tak menjelaskan langkah apa yang dimaksud. Ia hanya mengatakan partainya tengah fokus pada kader yang berjuang di akar rumput. Terkait dengan caleg-caleg yang ikut melakukan deklarasi, Arwani mengklaim mendapat laporan bahwa nama mereka dicatut. Ia pun menyayangkan dengan pencatutan nama ini. Dari Bapak sendiri sekjen, apakah memang sejalan? Tidak ada. Tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, ya, majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis pakar, ya, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal, ya, partai, memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami, ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik, ya. Jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah, ya, ke saya nggak tahu menahu. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memilih tidak tegak lurus dengan partai selesai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang P3 ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 28 Desember kemarin. Wicaksono mengklaim dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum P3, Mardiono. Meski begitu, Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, P3 lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PD Perjuangan dan dua partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg P3. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yakni Rohsan Ruslani juga turut hadir. Kita melihat 2 kali debat Capres, setelah melihat 2 kali debat Capres dan Cawapres kemarin, dan melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan
dan kami cukup optimis bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Mas Wicak, ini artinya pejuang P3 atas dasar partai politik atau gerakan organisasi komunitas atau apa ya Mas? Silahkan dianalisa sendiri dengan saya memakai jaket seperti ini, dengan kita juga pengurus aktif di dalam P3, tapi kami deklarasi ini menggunakan nama pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita di bawah kita dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran. Udah bilang DPP belum Pak? Kita sudah koordinasi, kita sudah banyak koordinasi dengan semua stakeholder di kita. Tanggapan Pak Mardiono Silakan dikonfirmasi ke beliau sendiri. Pak Mardiono katanya nggak tahu pejuang P3 itu apa tadi. Saya siang tanya ke Pak Mar. Oke, siap disanksi Pak. Saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah bahwa kami dari pejuang P3 insya Allah akan memenangkan Mas Prabowo, Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran. Bisa diartikan nggak di tubuh internal P3 sekarang ada keretakan? Keretakan insya Allah nggak, kita akan solid, P3 akan memenangkan dan akan masuk di Senayan insya Allah. Justru dengan kita masuk ke dalam dukungan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah suara kita akan makin solid. Karena ya, sekarang kita lihat di bawah ini pencapresan ada yang ke-1, ke-2, dan ke-3, tapi sekarang kita konsolidasi bahwa saat ini kita yakin mayoritas dari kita akan mendukung paslon nomor 2. Aksi deklarasi sejumlah kader P3 terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dikecam oleh pihak P3. Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3, Romahur Musi, dalam siaran pers pada Jumat 29 Desember hari ini menyatakan bahwa gerakan pejuang P3 tersebut tidak mendapat izin dari partai. Romi berujar pihak pejuang P3 tak melakukan koordinasi dengannya ataupun komponen P3 lainnya. Lebih dirinya sudah sepekan lebih tidak berada di tanah air. Untuk itu, Romi menilai gerakan pejuang P3 tak berhak untuk menggunakan logo, nama, serta segala atribusi dari partai. Romi memastikan seluruh kader mulai tingkat ranting hingga DPP tegak lurus untuk mendukung keputusan partai mengusung pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Lebih lanjut, Romi mengatakan jika ada caleg yang ikut dalam gerakan pejuang P3 tersebut, maka pihaknya merekomendasikan agar tak dilantik bila terpilih dalam Pileg 2024. Para kader P3 diminta untuk tetap kompak dan berkonsentrasi untuk mendapatkan kursi legislatif sebanyak-banyaknya di semua tingkatan. Adapun berdasarkan survei terbaru dari indikator pada Selasa 26 Desember lalu, P3 berpotensi tidak lolos ke parlemen. Pasalnya, perolehan suara P3 dalam survei berada di bawah ambang batas parlemen yakni 4%. Angka yang diperoleh P3 yakni sebesar 2,8%. Selain P3, juga ada 8 partai lainnya termasuk PSI, Perindo, dan Hanura. Terkait dengan aksi sejumlah kader P3 yang nekat mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran turut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal P3 Arwani Tomafi. Dalam keterangannya pada Kamis 28 Desember kemarin, Arwani mengatakan tidak ada koordinasi dengan partai terkait deklarasi ini. Arwani berujar seluruh kader masih tegak lurus mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Terkait dengan sikap para kader yang balelo ini, Arwani mengatakan partainya akan menyiapkan langkah lanjutan. Namun Arwani tak menjelaskan langkah apa yang dimaksud. Ia hanya mengatakan partainya tengah fokus pada kader yang berjuang di akar rumput. Terkait dengan caleg-caleg yang ikut melakukan deklarasi, Arwani mengklaim mendapat laporan bahwa nama mereka dicatut. Ia pun menyayangkan dengan pencatutan nama ini.
Dari Bapak sendiri sekjen, apakah memang ada. sejalan? Tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, ya, majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis pakar, ya, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal, ya, partai memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami, ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik, ya. Jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah, ya, ke saya nggak tahu menahu. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasional P3 Sandiaga Uno mengaku tidak kaget dengan aksi pembelotan beberapa kadernya yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Ditemui pada Kamis 28 Desember kemarin, Sandiaga mengatakan dirinya tak kaget karena pernah mengalami hal serupa saat pemilu 2019. Menurut Sandi, hal ini adalah bagian dari proses demokrasi. Untuk itu, Sandiaga mengatakan nantinya konstitusi partai akan ditegakkan. Lebih lanjut, Sandiaga memilih tidak gusar dengan keretakan ini karena berfokus untuk membawa P3 memenangi kontestasi pemilu 2024. Diberitakan sebelumnya, gerakan sejumlah kader P3 mengatasnamakan Pejuang P3 menyatakan dukungan pada Prabowo Gibran. Padahal sebagaimana diketahui, P3 mengusung pasangan Ganjar Mahfud untuk Pilpres 2024. Adapun pejuang P3 digawangi oleh Wicaksono yang merupakan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3. Menentukan sikap dan kita sudah memberikan arahan kepada para kader. Sama seperti di keluarga kita juga begitu. Nggak bisa kita paksakan. Itu adalah bagian daripada demokrasi kita. Kan kita selalu bilang dalam keberagaman kita satu dan jangan kita terus mengulik perbedaan pendapat itu, tapi yang terpenting P3 sudah memberikan satu komitmen bahwa kita akan meningkatkan ukhuwah perjuangan kita, persatuan kita, hasilnya positif. Dan ini tentunya semakin tinggi kita naik, tentunya anginnya semakin kencang. Dan ini harusnya justru malah meneguhkan semangat daripada pejuang P3 dan caleg yang sekarang lagi ada di masing-masing. Pejuang yang beneran, ya. Pak, tapi ini sebagai Bapilu, Pak, menurut Bapak bisa mempengaruhi suara dari P3 itu sendiri nggak sih, Pak, dengan adanya isu ini gitu ya? Lihat tadi saya buka dan pengalaman saya kalau survei ini di 2017 saat Pilkada DKI dan 2019 saat semua masuk Kompas menyatakan akan ada perbedaan 20 poin, saya memberikan keyakinan saat itu Prabowo Sandi kita ada dalam kisaran 10 poin perbedaan, akhirnya perbedaannya. Jadi pengalaman saya di survei ini yang kita tidak pernah rilis karena ini adalah bagian daripada strategi, bukan untuk bagian daripada mobilisasi dari opini, tapi lebih kepada strategi kita secara detail. Dan pada rapat Bapilu ini maka kami nyatakan bahwa P3 insya Allah jika diberikan kemudahan kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala kita akan lolos parlemen. Pak, tapi tindakan itu mengejutkan nggak sih, Pak? Dan apakah Bapilu sudah memprediksi langkah-langkah yang kemungkinan seperti sekarang ini terjadi? Karena pernah terjadi buat saya selama waktu saya nyalon di 2019, saya sangat tidak gusar dan tidak kaget, dan itu kan namanya juga bagian daripada demokrasi dan ada konstitusi partai. Dan terkait dengan aksi sejumlah kader P3 yang nekat mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran turut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal P3 Arwani Tomafi. Dalam keterangannya pada Kamis 28 Desember kemarin, Arwani mengatakan tidak ada koordinasi dengan partai terkait deklarasi ini. Arwani berujar seluruh kader masih tegak lurus mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD.
Terkait dengan sikap para kader yang balelo ini, Arwani mengatakan partainya akan menyiapkan langkah lanjutan. Namun Arwani tak menjelaskan langkah apa yang dimaksud. Ia hanya mengatakan partainya tengah fokus pada kader yang berjuang di akar rumput. Terkait dengan caleg-caleg yang ikut melakukan deklarasi, Arwani mengklaim mendapat laporan bahwa nama mereka dicatut. Ia pun menyayangkan dengan pencatutan nama ini. Dari Bapak sendiri sekjen, apakah memang sejalan? Tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, ya, majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis pakar, ya, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal, ya, partai memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami, ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik, ya. Jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah, ya, ke saya nggak tahu menahu. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasional P3 Sandiaga Uno mengaku tidak kaget dengan aksi pembelotan beberapa kadernya yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Ditemui pada Kamis 28 Desember kemarin, Sandiaga mengatakan dirinya tak kaget karena pernah mengalami hal serupa saat pemilu 2019. Menurut Sandi, hal ini adalah bagian dari proses demokrasi. Untuk itu, Sandiaga mengatakan nantinya konstitusi partai akan ditegakkan. Lebih lanjut, Sandiaga memilih tidak gusar dengan keretakan ini karena berfokus untuk membawa P3 memenangi kontestasi pemilu 2024. Diberitakan sebelumnya, gerakan sejumlah kader P3 mengatasnamakan pejuang P3 menyatakan dukungan pada Prabowo Gibran. Padahal sebagaimana diketahui, P3 mengusung pasangan Ganjar Mahfud untuk Pilpres 2024. Adapun pejuang P3 digawangi oleh Wicaksono yang merupakan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3. Menentukan sikap dan kita sudah memberikan arahan kepada para kader. Sama seperti di keluarga kita juga begitu. Nggak bisa kita paksakan. Itu adalah bagian daripada demokrasi kita. Kan kita selalu bilang dalam keberagaman kita satu, dan jangan kita terus mengulik perbedaan pendapat itu. Tapi yang terpenting P3 sudah memberikan satu komitmen bahwa kita akan meningkatkan ukhuwah perjuangan kita, persatuan kita, hasilnya positif. Dan ini tentunya semakin tinggi kita naik, tentunya anginnya semakin kencang. Dan ini harusnya justru malah meneguhkan semangat daripada pejuang P3 dan caleg yang sekarang lagi ada di masing-masing. Pejuang yang beneran, ya. Pak, tapi ini sebagai Bapilu, Pak, menurut Bapak bisa mempengaruhi suara dari P3 itu sendiri nggak sih, Pak, dengan adanya isu ini gitu ya? Lihat tadi saya buka, dan pengalaman saya kalau survei ini di 2017 saat Pilkada DKI dan 2019 saat semua masuk Kompas menyatakan akan ada perbedaan 20 poin, saya memberikan keyakinan saat itu Prabowo Sandi kita ada dalam kisaran 10 poin perbedaan. Akhirnya perbedaannya jadi pengalaman saya di survei ini yang kita tidak pernah rilis karena ini adalah bagian daripada strategi, bukan untuk bagian daripada mobilisasi dari opini, tapi lebih kepada strategi kita secara detail. Dan pada rapat Bapilu ini maka kami nyatakan bahwa P3 insya Allah jika diberikan kemudahan kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala kita akan lolos parlementer. Pak, tapi tindakan itu mengejutkan nggak sih, Pak? Dan apakah Bapilu sudah memprediksi langkah-langkah yang kemungkinan seperti sekarang ini terjadi? Karena pernah terjadi buat saya selama waktu saya nyalon di 2019, saya sangat tidak gusar dan tidak kaget, dan itu kan namanya juga bagian daripada demokrasi. Dan
ada konstitusi partai. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan, PPP, memilih tidak tegak lurus dengan partai seusai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang PPP ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Wicaksono mengklaim, dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum PPP Mardiono. Meski begitu Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, PPP lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PDI Perjuangan dan dua partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg PPP. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani juga turut hadir. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memilih tidak tegak lurus dengan partai selesai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang P3 ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 28 Desember kemarin. Wicaksono mengklaim dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Meski begitu, Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, P3 lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PD Perjuangan dan dua partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg P3. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yakni Rosan Ruslani juga turut hadir. Kita melihat dua kali debat capres, setelah melihat dua kali debat capres dan cawapres kemarin, dan melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan dan kami cukup optimis bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Mas Wicak, ini artinya pejuang P3 berdasar atas dasar partai politik atau gerakan organisasi komunitas atau apa ya Mas? Silakan dianalisa sendiri dengan saya memakai jaket seperti ini, dengan kita juga mengurus aktif di dalam P3, tapi kami deklarasi ini menggunakan nama pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita di bawah kita dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran. Udah bilang DPP belum Pak? Kita sudah koordinasi, kita sudah banyak koordinasi dengan semua stakeholder kita. Tanggapan Pak Mardiono? Silakan dikonfirmasi ke beliau sendiri. Pak Mardiono namanya nggak tahu pejuang P3 itu apa tadi. Saya siang tanya ke Pak Mar, saya langsung. Oke, siap disanksi Pak? Saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah bahwa kami dari pejuang P3 insya Allah akan memenangkan Mas Prabowo, Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran. Bisa diartikan nggak di tubuh internal P3 sekarang ada keretakan? Keretakan insya Allah nggak. Kita akan solid, P3 akan
memenangkan dan akan masuk di Senayan insya Allah. Justru dengan kita masuk ke dalam dukungan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah suara kita akan makin solid. Karena ya, sekarang kita lihat di bawah ini pencapresan ada yang ke-1, ke-2, dan ke-3, tapi sekarang kita konsolidasi bahwa saat ini kita yakin mayoritas dari kita akan mendukung paslon nomor 2. Terkait dengan aksi sejumlah kader P3 yang nekat mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran turut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal P3 Arwani Tomafi. Dalam keterangannya pada Kamis 28 Desember kemarin, Arwani mengatakan tidak ada koordinasi dengan partai terkait deklarasi ini. Arwani berujar seluruh kader masih tegak lurus mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Terkait dengan sikap para kader yang balelo ini, Arwani mengatakan partainya akan menyiapkan langkah lanjutan. Namun Arwani tak menjelaskan langkah apa yang dimaksud. Ia hanya mengatakan partainya tengah fokus pada kader yang berjuang di akar rumput. Terkait dengan caleg-caleg yang ikut melakukan deklarasi, Arwani mengklaim mendapat laporan bahwa nama mereka dicatut. Ia pun menyayangkan dengan pencatutan nama ini. Dari Bapak sendiri sekjen, apakah memang sejalan? Tidak ada. Tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, ya, majelis pertimbangan, majelis syariat, majelis pakar, ya, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal, ya, partai memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami, ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik, ya. Jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah, ya, ke saya nggak tahu menahu. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memilih tidak tegak lurus dengan partai selesai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang P3 ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 28 Desember kemarin. Wicaksono mengklaim dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Meski begitu, Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, P3 lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PD Perjuangan dan dua partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg P3. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yakni Rohsan Ruslani juga turut hadir. Kita melihat 2 kali debat Capres-Capres, kita melihat 2 kali debat Capres dan Cawapres kemarin, dan melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan dan kami cukup optimis
bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Mas Wicak, ini artinya pejuang P3 atas dasar partai politik atau gerakan organisasi komunitas atau apa ya Mas? Silahkan dianalisa sendiri dengan saya memakai jaket seperti ini, dengan kita juga mengurus aktif di dalam P3, tapi kami deklarasi ini menggunakan nama pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita di bawah kita dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran. Udah bilang DPP belum Pak? Kita sudah koordinasi, kita sudah banyak koordinasi dengan semua stakeholder di kita. Tanggapan Pak Mardiono apa? Silakan dikonfirmasi ke beliau sendiri. Pak Mardiono namanya nggak tahu pejuang P3 itu apa tadi. Saya siang tanya ke Pak Mar, saya langsung. Siap disanksi Pak? Saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah bahwa kami dari pejuang P3 insya Allah akan memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran. Bisa diartikan nggak di tubuh internal P3 sekarang ada keretakan? Keretakan insya Allah enggak, kita akan solid, P3 akan memenangkan dan akan masuk di Senayan insya Allah. Justru dengan kita masuk ke dalam dukungan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah suara kita akan makin solid. Karena ya, sekarang kita lihat di bawah ini pencapresan ada yang ke-1, ke-2, dan ke-3, tapi sekarang kita konsolidasi bahwa saat ini kita yakin mayoritas dari kita akan mendukung paslon nomor 2. Aksi deklarasi sejumlah kader P3 terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dikecam oleh pihak P3. Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 Romaur Musi dalam siaran pers pada Jumat 29 Desember hari ini menyatakan bahwa gerakan pejuang P3 tersebut tidak mendapat izin dari partai. Romi berujar pihak pejuang P3 tak melakukan koordinasi dengannya ataupun komponen P3 lainnya. Lebih dirinya sudah sepekan lebih tidak berada di tanah air. Untuk itu, Romi menilai gerakan pejuang P3 tak berhak untuk menggunakan logo, nama, serta segala atribusi dari partai. Romi memastikan seluruh kader mulai tingkat ranting hingga DPP tegak lurus untuk mendukung keputusan partai mengusung pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Lebih lanjut, Romi mengatakan jika ada caleg yang ikut dalam gerakan pejuang P3 tersebut, maka pihaknya merekomendasikan agar tak dilantik bila terpilih dalam Pileg 2024. Para kader P3 diminta untuk tetap kompak dan berkonsentrasi untuk mendapatkan kursi legislatif sebanyak-banyaknya di semua tingkatan. Adapun berdasarkan survei terbaru dari indikator pada Selasa 26 Desember lalu, P3 berpotensi tidak lolos ke parlemen. Pasalnya, perolehan suara P3 dalam survei berada di bawah ambang batas parlemen yakni 4%. Angka yang diperoleh P3 yakni sebesar 2,8%. Selain P3, juga ada 8 partai lainnya termasuk PSI, Perindo, dan Hanura. Terkait dengan aksi sejumlah kader P3 yang nekat mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran turut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal P3 Arwani Tomafi. Dalam keterangannya pada Kamis 28 Desember kemarin, Arwani mengatakan tidak ada koordinasi dengan partai terkait deklarasi ini. Arwani berujar seluruh kader masih tegak lurus mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Terkait dengan sikap para kader yang balelo ini, Arwani mengatakan partainya akan menyiapkan langkah lanjutan. Namun Arwani tak menjelaskan langkah apa yang dimaksud. Ia hanya mengatakan partainya tengah fokus pada kader yang berjuang di akar rumput. Terkait dengan caleg-caleg yang ikut melakukan deklarasi, Arwani mengklaim mendapat laporan bahwa nama mereka dicatut. Ia pun menyayangkan dengan pencatutan nama ini. Dari Bapak sendiri sekjen apakah memang sejalan? Tidak ada.
tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, ya, majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis pakar, ya, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal, ya, partai memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami, ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik, ya. Jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah, ya, ke saya nggak tahu menahu. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasional P3 Sandiaga Uno mengaku tidak kaget dengan aksi pembelotan beberapa kadernya yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Ditemui pada Kamis 28 Desember kemarin, Sandiaga mengatakan dirinya tak kaget karena pernah mengalami hal serupa saat pemilu 2019. Menurut Sandi, hal ini adalah bagian dari proses demokrasi. Untuk itu, Sandiaga mengatakan nantinya konstitusi partai akan ditegakkan. Lebih lanjut, Sandiaga memilih tidak gusar dengan keretakan ini karena berfokus untuk membawa P3 memenangi kontestasi pemilu 2024. Diberitakan sebelumnya, gerakan sejumlah kader P3 mengatasnamakan Pejuang P3 menyatakan dukungan pada Prabowo Gibran. Padahal sebagaimana diketahui, P3 mengusung pasangan Ganjar Mahfud untuk Pilpres 2024. Adapun Pejuang P3 digawangi oleh Wicaksono yang merupakan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3. Menentukan sikap dan kita sudah memberikan peran kepada para kader. Sama seperti di keluarga kita juga begitu. Nggak bisa kita paksakan. Itu adalah bagian daripada demokrasi kita. Kan kita selalu bilang dalam keberagaman kita satu dan jangan kita terus mengulik perbedaan pendapat itu, tapi yang terpenting P3 sudah memberikan satu komitmen bahwa kita akan meningkatkan ukhuwah perjuangan kita, persatuan kita, hasilnya positif, dan ini tentunya semakin tinggi kita naik, tentunya anginnya semakin kencang. Dan ini harusnya justru malah meneguhkan semangat daripada pejuang P3 dan caleg yang sekarang lagi ada di masing-masing. Pejuang yang beneran, ya. Pak, tapi ini sebagai Bapilu, Pak, menurut Bapak bisa mempengaruhi suara dari P3 itu sendiri nggak sih, Pak, dengan adanya isu ini gitu ya? Lihat tadi saya buka, dan pengalaman saya kalau survei ini di 2017 saat Pilkada DKI dan 2019 saat semua maksud Kompas menyatakan akan ada perbedaan 20 poin, saya yang memberikan keyakinan saat itu Prabowo Sandi kita ada dalam kisaran 10 poin perbedaan, akhirnya perbedaannya jadi pengalaman saya di survei ini yang kita tidak pernah rilis karena ini adalah bagian daripada strategi, bukan untuk bagian daripada mobilisasi dari opini, tapi lebih kepada strategi kita secara detail. Dan pada rapat Bapilu ini maka kami nyatakan bahwa P3 insya Allah jika diberikan kemudahan kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala kita akan lolos parlemen. Pak, tapi tindakan itu mengejutkan nggak sih, Pak? Dan apakah Bapilu sudah memprediksi langkah-langkah yang kemungkinan seperti sekarang ini terjadi? Karena pernah terjadi buat saya selama waktu saya nyalon di 2019, saya sangat tidak gusar dan tidak kaget, dan itu kan namanya juga bagian daripada demokrasi dan ada konstitusi partai. Dan terkait dengan aksi sejumlah kader P3 yang nekat mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran turut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal P3 Arwani Tomafi. Dalam keterangannya pada Kamis 28 Desember kemarin, Arwani mengatakan tidak ada koordinasi dengan partai terkait deklarasi ini. Arwani berujar seluruh kader masih tegak lurus mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Terkait dengan sikap para kader yang balelo ini,
Arwani mengatakan partainya akan menyiapkan langkah lanjutan. Namun Arwani tak menjelaskan langkah apa yang dimaksud. Ia hanya mengatakan partainya tengah fokus pada kader yang berjuang di akar rumput. Terkait dengan caleg-caleg yang ikut melakukan deklarasi, Arwani mengklaim mendapat laporan bahwa nama mereka dicatut. Ia pun menyayangkan dengan pencatutan nama ini. Dari Bapak sendiri sekjen, apakah memang sejalan? Tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, ya, majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis pakar, ya, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal, ya, partai, memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami, ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik, ya. Jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah, ya, ke saya nggak tahu menahu. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasional P3 Sandiaga Uno mengaku tidak kaget dengan aksi pembelotan beberapa kadernya yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Ditemui pada Kamis 28 Desember kemarin, Sandiaga mengatakan dirinya tak kaget karena pernah mengalami hal serupa saat pemilu 2019. Menurut Sandi, hal ini adalah bagian dari proses demokrasi. Untuk itu, Sandiaga mengatakan nantinya konstitusi partai akan ditegakkan. Lebih lanjut, Sandiaga memilih tidak gusar dengan keretakan ini karena berfokus untuk membawa P3 memenangi kontestasi pemilu 2024. Diberitakan sebelumnya, gerakan sejumlah kader P3 mengatasnamakan pejuang P3 menyatakan dukungan pada Prabowo Gibran. Padahal sebagaimana diketahui, P3 mengusung pasangan Ganjar Mahfud untuk Pilpres 2024. Adapun pejuang P3 digawangi oleh Wicaksono yang merupakan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3. Menentukan sikap dan kita sudah memberikan peran kepada para kader. Sama seperti di keluarga kita. Di keluarga kita juga begitu. Nggak bisa kita paksakan. Itu adalah bagian daripada demokrasi kita. Kan kita selalu bilang dalam keberagaman kita satu dan jangan kita terus mengulik perbedaan pendapat itu, tapi yang terpenting P3 sudah memberikan satu komitmen bahwa kita akan meningkatkan ukhuwah perjuangan kita, persatuan kita, hasilnya positif. Dan ini tentunya semakin tinggi kita naik, tentunya anginnya semakin kencang. Dan ini harusnya justru malah meneguhkan semangat daripada pejuang P3 dan caleg yang sekarang lagi ada di masing-masing. Pejuang yang beneran, ya. Pak, tapi ini sebagai Bapilu, Pak, menurut Bapak bisa mempengaruhi suara dari P3 itu sendiri nggak sih, Pak, dengan adanya isu ini gitu ya? Lihat tadi saya buka, dan pengalaman saya kalau survei ini di 2017 saat Pilkada DKI dan 2019 saat semua masuk Kompas menyatakan akan ada perbedaan 20 poin, saya memberikan keyakinan saat itu Prabowo Sandi kita ada dalam kisaran 10 poin perbedaan. Akhirnya perbedaannya jadi pengalaman saya di survei ini yang kita tidak pernah rilis karena ini adalah bagian daripada strategi, bukan untuk bagian daripada mobilisasi dari opini, tapi lebih kepada strategi kita secara detail. Dan pada rapat Bapilu ini maka kami nyatakan bahwa P3 insya Allah jika diberikan kemudahan kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala kita akan lolos parlemen. Pak, tapi tindakan itu mengejutkan nggak sih, Pak? Dan apakah Bapilu sudah memprediksi langkah-langkah yang kemungkinan seperti sekarang ini terjadi? Karena pernah terjadi buat saya selama waktu saya nyalon di 2019, saya sangat tidak gusar dan tidak kaget, dan itu kan namanya juga bagian daripada demokrasi dan ada konstitusi partai. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan, PPP,
memilih tidak tegak lurus dengan partai seusai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang PPP ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Wicaksono mengklaim, dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum PPP Mardiono. Meski begitu Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, PPP lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PDI Perjuangan dan dua partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg PPP. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani juga turut hadir. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memilih tidak tegak lurus dengan partai selesai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang P3 ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 28 Desember kemarin. Wicaksono mengklaim dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Meski begitu, Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, P3 lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PD Perjuangan dan dua partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg P3. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yakni Rosan Ruslani juga turut hadir. Kita melihat dua kali debat capres, setelah melihat dua kali debat capres dan cawapres kemarin, dan melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan dan kami cukup optimis bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Richard, ini artinya pejuang P3 atas dasar partai politik atau gerakan organisasi komunitas atau apa ya Mas? Silahkan dianalisa sendiri dengan saya memakai jaket seperti ini, dengan kita juga mengurus aktif di dalam P3, tapi kami deklarasi ini menggunakan nama pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita, di bawah kita, dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran. Udah bilang DPP belum Pak? Kita sudah koordinasi, kita sudah banyak koordinasi dengan semua stakeholder di kita. Tanggapan Pak Mardiono apa? Silakan dikonfirmasi ke beliau sendiri. Pak Mardiono namanya nggak tahu pejuang P3 itu apa tadi. Saya siang tanya ke Pak Mar. Siap disanksi Pak? Saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah bahwa kami dari pejuang P3 insya Allah akan memenangkan Mas Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran. Bisa diartikan nggak di tubuh internal P3 sekarang ada keretakan? Keretakan insya Allah nggak. Kita akan solid, P3 akan memenangkan dan akan masuk di Senayan insya Allah. Justru dengan kita masuk ke dalam dukungan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah suara kita akan makin solid
karena ya sekarang kita lihat di bawah ini pencapresan ada yang ke-1, ke-2, dan ke-3, tapi sekarang kita konsolidasi bahwa saat ini kita yakin mayoritas dari kita akan mendukung paslon nomor 2. Terkait dengan aksi sejumlah kader P3 yang nekat mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran turut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal P3 Arwani Tomafi. Dalam keterangannya pada Kamis 28 Desember kemarin, Arwani mengatakan tidak ada koordinasi dengan partai terkait deklarasi ini. Arwani berujar seluruh kader masih tegak lurus mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Terkait dengan sikap para kader yang balelo ini, Arwani mengatakan partainya akan menyiapkan langkah lanjutan. Namun Arwani tak menjelaskan langkah apa yang dimaksud. Ia hanya mengatakan partainya tengah fokus pada kader yang berjuang di akar rumput. Terkait dengan caleg-caleg yang ikut melakukan deklarasi, Arwani mengklaim mendapat laporan bahwa nama mereka dicatut. Ia pun menyayangkan dengan pencatutan nama ini. Dari Bapak sendiri sekjen, apakah memang sejalan? Tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, ya, majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis pakar, ya, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal, ya, partai memutuskan mendukung Ganjar Mahfud. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami, ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik, ya. Jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah, ya, ke saya nggak tahu menahu. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memilih tidak tegak lurus dengan partai selesai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang P3 ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 28 Desember kemarin. Wicaksono mengklaim dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum P3, Mardiono. Meski begitu, Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, P3 lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PD Perjuangan dan dua partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg P3. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yakni Rohsan Ruslani juga turut hadir. Kita melihat 2 kali debat Capres, setelah melihat 2 kali debat Capres dan Cawapres kemarin, dan melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan dan kami cukup optimis bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Wicak, ini artinya pejuang P3 atas dasar partai politik atau gerakan organisasi komunitas atau apa ya, Mas? Silahkan dianalisa sendiri dengan saya memakai jaket seperti ini, dengan kita juga pengurus aktif di dalam P3, tapi kami deklarasi ini menggunakan nama pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita di bawah kita
dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran. Udah bilang DPP belum Pak? Kita sudah koordinasi, kita sudah banyak koordinasi dengan semua stakeholder di kita. Tanggapan Pak Mardiono? Silakan dikonfirmasi ke beliau sendiri. Pak Mardiono namanya nggak tahu pejuang P3 itu apa tadi. Saya siang tanya ke Pak Mar, saya langsung. Oke, siap disanksi Pak. Saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah bahwa kami dari pejuang-pejuang P3 insya Allah akan memenangkan Mas Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran. Bisa diartikan nggak di tubuh internal P3 sekarang ada keretakan? Keretakan insya Allah enggak, kita akan solid, P3 akan memenangkan dan akan masuk di Senayan insya Allah. Justru dengan kita masuk ke dalam dukungan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah suara kita akan makin solid. Karena ya, sekarang kita lihat di bawah ini pencapresan ada yang ke-1, ke-2, dan ke-3, tapi sekarang kita konsolidasi bahwa saat ini kita yakin mayoritas dari kita akan mendukung paslon nomor 2. Aksi deklarasi sejumlah kader P3 terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dikecam oleh pihak P3. Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 Romahur Musi dalam siaran pers pada Jumat 29 Desember hari ini menyatakan bahwa gerakan pejuang P3 tersebut tidak mendapat izin dari partai. Romi berujar pihak pejuang P3 tak melakukan koordinasi dengannya ataupun komponen P3 lainnya. Lebih dirinya sudah sepekan lebih tidak berada di tanah air. Untuk itu, Romi menilai gerakan pejuang P3 tak berhak untuk menggunakan logo, nama, serta segala atribusi dari partai. Romi memastikan seluruh kader mulai tingkat ranting hingga DPP tegak lurus untuk mendukung keputusan partai mengusung pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Lebih lanjut, Romi mengatakan jika ada caleg yang ikut dalam gerakan pejuang P3 tersebut, maka pihaknya merekomendasikan agar tak dilantik bila terpilih dalam Pileg 2024. Para kader P3 diminta untuk tetap kompak dan berkonsentrasi untuk mendapatkan kursi legislatif sebanyak-banyaknya di semua tingkatan. Adapun berdasarkan survei terbaru dari indikator pada Selasa 26 Desember lalu, P3 berpotensi tidak lolos ke parlemen. Pasalnya, perolehan suara P3 dalam survei berada di bawah ambang batas parlemen yakni 4%. Angka yang diperoleh P3 yakni sebesar 2,8%. Selain P3, juga ada 8 partai lainnya termasuk PSI, Perindo, dan Hanura. Terkait dengan aksi sejumlah kader P3 yang nekat mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran turut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal P3 Arwani Tomafi. Dalam keterangannya pada Kamis 28 Desember kemarin, Arwani mengatakan tidak ada koordinasi dengan partai terkait deklarasi ini. Arwani berujar seluruh kader masih tegak lurus mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Terkait dengan sikap para kader yang balelo ini, Arwani mengatakan partainya akan menyiapkan langkah lanjutan. Namun Arwani tak menjelaskan langkah apa yang dimaksud. Ia hanya mengatakan partainya tengah fokus pada kader yang berjuang di akar rumput. Terkait dengan caleg-caleg yang ikut melakukan deklarasi, Arwani mengklaim mendapat laporan bahwa nama mereka dicatut. Ia pun menyayangkan dengan pencatutan nama ini. Dari Bapak sendiri sekjen, apakah memang sejalan? Tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, ya, majelis pertimbangan, majelis syariah, majelis pakar, ya, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal, ya, partai. Memutuskan mendukung Ganjar Mahfud.
Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik. Ya, jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah ya ke saya, nggak tahu menahu. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasional P3 Sandiaga Uno mengaku tidak kaget dengan aksi pembelotan beberapa kadernya yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Ditemui pada Kamis 28 Desember kemarin, Sandiaga mengatakan dirinya tak kaget karena pernah mengalami hal serupa saat pemilu 2019. Menurut Sandi, hal ini adalah bagian dari proses demokrasi. Untuk itu, Sandiaga mengatakan nantinya konstitusi partai akan ditegakkan. Lebih lanjut, Sandiaga memilih tidak gusar dengan keretakan ini karena berfokus untuk membawa P3 memenangi kontestasi pemilu 2024. Diberitakan sebelumnya, gerakan sejumlah kader P3 mengatasnamakan pejuang P3 menyatakan dukungan pada Prabowo Gibran. Padahal sebagaimana diketahui, P3 mengusung pasangan Ganjar Mahfud untuk Pilpres 2024. Adapun pejuang P3 digawangi oleh Wicaksono yang merupakan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3. Menentukan sikap dan kita sudah memberikan arahan kepada para kader. Sama seperti di keluarga kita juga begitu. Nggak bisa kita paksakan. Itu adalah bagian daripada demokrasi kita. Kan kita selalu bilang dalam keberagaman kita satu dan jangan kita terus mengulik perbedaan pendapat itu, tapi yang terpenting P3 sudah memberikan satu komitmen bahwa kita akan meningkatkan ukhuwah perjuangan kita, persatuan kita, hasilnya positif. Dan ini tentunya semakin tinggi kita naik, tentunya anginnya semakin kencang. Dan ini harusnya justru malah meneguhkan semangat daripada pejuang P3 dan caleg yang sekarang lagi ada di masing-masing. Pejuang yang beneran ya. Pak, tapi ini sebagai Bapilu Pak, menurut Bapak bisa mempengaruhi suara dari P3 itu sendiri nggak sih Pak dengan adanya isu ini gitu ya? Lihat tadi saya buka dan pengalaman saya kalau survei ini di 2017 saat Pilkada DKI dan 2019 saat semua masuk Kompas menyatakan akan ada perbedaan 20 poin, saya memberikan keyakinan saat itu Prabowo Sandi kita ada dalam kisaran 10 poin perbedaan, akhirnya perbedaannya jadi pengalaman saya di survei ini yang kita tidak pernah rilis karena ini adalah bagian daripada strategi, bukan untuk bagian daripada mobilisasi dari opini, tapi lebih kepada strategi kita secara detail. Dan pada rapat Bapilu ini maka kami nyatakan bahwa P3 insya Allah jika diberikan kemudahan kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala kita akan lolos parlemen. Pak, tapi tindakan itu mengejutkan nggak sih Pak? Dan apakah Bapilu sudah memprediksi langkah-langkah yang kemungkinan seperti sekarang ini terjadi? Karena pernah terjadi buat saya selama waktu saya nyalon di 2019, saya sangat tidak gusar dan tidak kaget, dan itu kan namanya juga bagian daripada demokrasi dan ada konstitusi partai. Dan terkait dengan aksi sejumlah kader P3 yang nekat mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran turut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal P3 Arwani Tomafi. Dalam keterangannya pada Kamis 28 Desember kemarin, Arwani mengatakan tidak ada koordinasi dengan partai terkait deklarasi ini. Arwani berujar seluruh kader masih tegak lurus mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Terkait dengan sikap para kader yang balelo ini, Arwani mengatakan partainya akan menyiapkan langkah lanjutan. Namun Arwani tak menjelaskan langkah apa yang dimaksud. Ia hanya mengatakan partainya tengah fokus pada kader yang berjuang di akar rumput. Terkait dengan caleg-caleg yang ikut melakukan deklarasi, Arwani mengklaim mendapat laporan bahwa nama mereka dicatut. Ia pun menyayangkan dengan pencatutan nama ini. Dari Bapak sendiri sekjen apakah memang sejalan? Tidak ada. Tidak ada.
tidak ada koordinasi. Ya. Jauh sebelumnya para pimpinan majelis, ya, majelis pertimbangan, majelis syariat, majelis pakar, ya, semua berkumpul rapat menegaskan komitmen untuk mengawal, ya, partai memutuskan mendukung Ganjar. Tapi tadi juga para caleg dari berbagai daerah hadir untuk memberikan dukungan. Mereka membantah. Ada caleg Bu Nurmila yang membantah. Itu hanya dicatut saja. Jadi mohon cara-cara seperti ini juga harus dipahami, ya. Bagaimana agar kontestasi ini berjalan dengan baik, ya. Jangan mudah menerima dukungan yang apalagi ada nama yang dicatut gitu. Jadi ada yang membantah, ya, ke saya nggak tahu menahu. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasional P3 Sandiaga Uno mengaku tidak kaget dengan aksi pembelotan beberapa kadernya yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Ditemui pada Kamis 28 Desember kemarin, Sandiaga mengatakan dirinya tak kaget karena pernah mengalami hal serupa saat pemilu 2019. Menurut Sandi, hal ini adalah bagian dari proses demokrasi. Untuk itu, Sandiaga mengatakan nantinya konstitusi partai akan ditegakkan. Lebih lanjut, Sandiaga memilih tidak gusar dengan keretakan ini karena berfokus untuk membawa P3 memenangi kontestasi pemilu 2024. Diberitakan sebelumnya, gerakan sejumlah kader P3 mengatasnamakan pejuang P3 menyatakan dukungan pada Prabowo Gibran. Padahal sebagaimana diketahui, P3 mengusung pasangan Ganjar Mahfud untuk Pilpres 2024. Adapun pejuang P3 digawangi oleh Wicaksono yang merupakan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3. Menentukan sikap dan kita sudah memberikan arahan kepada para kader. Sama seperti di keluarga kita juga begitu, nggak bisa kita paksakan. Itu adalah bagian daripada demokrasi kita. Kan kita selalu bilang dalam keberagaman kita satu dan jangan kita terus mengulik perbedaan pendapat itu. Tapi yang terpenting P3 sudah memberikan satu komitmen bahwa kita akan meningkatkan ukhuwah perjuangan kita, persatuan kita, hasilnya positif. Dan ini tentunya semakin tinggi kita naik, tentunya anginnya semakin kencang. Dan ini harusnya justru malah menumbuhkan semangat daripada pejuang P3 dan caleg yang sekarang lagi ada di masing-masing. Pejuang yang beneran, ya. Pak, tapi ini sebagai Bapilu, Pak, menurut Bapak bisa mempengaruhi suara dari P3 itu sendiri nggak sih, Pak, dengan adanya isu ini gitu ya? Lihat tadi saya buka dan pengalaman saya kalau survei ini di 2017 saat Pilkada DKI dan 2019 saat semua masuk Kompas menyatakan akan ada perbedaan 20 poin, saya memberikan keyakinan saat itu Prabowo Sandi kita ada dalam kisaran 10 poin perbedaan. Akhirnya perbedaannya jadi pengalaman saya di survei ini yang kita tidak pernah rilis karena ini adalah bagian daripada strategi, bukan untuk bagian daripada mobilisasi dari opini, tapi lebih kepada strategi kita secara detail. Dan pada rapat Bapilu ini maka kami nyatakan bahwa P3 insya Allah jika diberikan kemudahan kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala kita akan lolos parlemen. Pak, tapi tindakan itu mengejutkan nggak sih, Pak? Dan apakah Bapilu sudah memprediksi langkah-langkah yang kemungkinan seperti sekarang ini terjadi? Karena pernah terjadi buat saya selama waktu saya nyalon di 2019, saya sangat tidak gusar dan tidak kaget, dan itu kan namanya juga bagian daripada demokrasi dan ada konstitusi partai. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan, PPP, memilih tidak tegak lurus dengan partai seusai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang PPP ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Wicaksono mengklaim, dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum PPP Mardiono.
Meski begitu, Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, PPP lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PDI Perjuangan dan 2 partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg PPP. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani juga turut hadir. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memilih tidak tegak lurus dengan partai selesai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang P3 ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 28 Desember kemarin. Wicaksono mengklaim dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Meski begitu, Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, P3 lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PD Perjuangan dan 2 partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg P3. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yakni Rosan Ruslani juga turut hadir. Kita melihat 2 kali debat capres, setelah melihat 2 kali debat capres dan cawapres kemarin, dan melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita